Selamat dagang. Sehat, Rum. Setelah sempat isoman karena flu dan batuk, tapi berkat doa dari Wah, semuanya, beneran alhamdulillah udah sehat. Tapi kamu kemarin itu demam pas batuk-batuk gitu. Demam sih, Bilang ke aku itu. demam sih yang demam banget itu nggak cuman anget badannya iya, terus batuk yang batuk flu kayak gitu. Hilang-hilang sendiri tapi terus. Iya, minum obat, minum Ya, berarti- vitamin, terus minum vitamin. Ini kayak gejala flu aja kali. Flu aja. Aku juga sempat khawatir kan, soalnya abis kontak dengan orang banyak gitu kan, keluar kayak Kontak gitu HP. kan. Iya bener. Kayak gitu kan khawatir kayak gitu, tepat palang gitu kan ya. Terus ya udah. Tapi keluarga yang lain Nggak, gimana? aku bolehin ke sini. Aku juga nggak ke sana, nggak Enggak, ke mereka temen ini. amanan juga, sehat. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Semoga itu. kesehatan menyertai kita. Iya bener. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ya gitulah pokoknya. Ya untungnya bisa ketemu sama teman-teman lagi, berkabar lagi kayak gitu. Emang sempat khawatir. Rum, aku penasaran, Rum. Apa? Di keluargamu tuh polisi semua ya, Rum? Iya. Almarhum bapak itu polisi? Enggak, bapak kepala sekolah. Kepala sekolah. Ibu Ibu gurunya. ibu gurunya, guru. Ya maksudnya kepala sekolah guru, bukan gurunya Iya, bapak. kan maksudnya gurunya bapak gitu loh, tuwek lah. Heeh. Kamu bersaudara Berempat kami. polisi semua? Aku enggak lah. Iya ya, ya kecuali kamu, saudaramu maksudnya tuh polisi semua. Iya. Tiga. Tiga polisi semua. Kamu kenapa gak tertarik ini? Daftar polwan. Ya karena tidak memenuhi syarat, Kak. Kau gitu banget jawabnya. Oh, TMS ya. Enggak, pertanyaan kok gak tertarik? Apakah tapi tertarik atau enggak? Enggak sih, cuman kan pas masih kecil tuh ya masih jadi polisi gitu kan. Jadi polisi juga gitu. Pengen. Tapi pada akhirnya tertampar kenyataan bahwa aku lari aja nggak kuat kayak gitu loh. Kan nggak bisa dipungkiri kalau jadi angkatan kayak gitu kan harus punya fisik yang kuat, selain juga otak yang cerdas kayak gitu kan. Fisiknya juga harus kayak gitu. Terus ya itu lari aja paling belakang gitu kan tiap kali olahraga, jadi terus minus juga. Oh ya udah kayaknya emang Iya bukan ya, di minus situ, nggak kayak boleh gitu. ya. Minus nggak bisa kayak gitu. Aku juga pengen dulu. Yang minus otakku kayaknya. Gak masuk jadinya. Dasar ya gitu lah. Tapi emang pengen dari kecil. Ya nggak yang kemudian cita-cita jadi polisi gitu, enggak juga. Cuman karena jadi polisi kayak gitu-gitu, obrolannya kan begitu di rumah itu. Karena kan kalau di rumah itu kerjaan itu dua, sebenarnya tiga ya, kalau nggak bagian polisi, tentara kayak gitu ya pendidikan, guru, atau kalau nggak di bagian kesehatan, itu sudah pekerjaan. Di keluarga tuh rata-rata begitu. Obrolannya itu, jadi pekerjaan di luar itu tuh nggak pernah kami bicarakan, kayak misalnya jadi pengacara misalnya, kan sama-sama hukum misalnya. Jadi kayak gitu-gitu tuh nggak ada obrolan kayak gitu. Karena taunya ya tiga pekerjaan itu secara garis besar kayak gitu. Masalah ada teknisi, arsitek itu nggak ada di obrolan kami. Makanya jalur yang begitu. ada tuh jadi itu yang ya, diarahkan ke itu situ. ya begitu terus kayak gitu. Kamu memilih jalur keguruan. Iya benar. Itu gimana tuh? Kamu pengen emang? Dari zaman kuliah kan kamu pilih PGSD. Benar, kuliah aku PGSD, tapi pas waktu ditanya gitu pas SMA gitu, tanya pengen jadi apa, justru pengen jadi jurnalis dulu tuh. Iya? Benar. Masa? Benar. Itu satu SMA padahal ya? Kok aku lupa? Nah kan kita nggak pernah ngobrolin soal cita-cita, ya toh? Iya ya. Cita-citaku jadi menteri pendidikan. Ya gitu-gitu kan, ya terus ya udah pengen jadi jurnalis gitu kan. Cuman ya dari ibu, dari Bentar, kakak-kakakku itu sorry. ya gitu. Kenapa pengen jadi jurnalis? Karena aku suka ngomong. Perasaan jurnalis kerjanya bukan ngomong.
Ya pokoknya suka gitu loh ngulik, terus kemana-mana cari berita. Kan dulu di Bahasa Indonesia tuh ada tuh tugas wawancara gitu kan, suka cari tuh informasi. kamu. Oh suka sekali. Bahkan paling niat aku tuh bikin, nulis lah, mau nanya apa ya gitu, ditulis kayak gitu-gitu. Suka banget kayak gitu itu. Terus bayangin megang mikrofon, ngasih ke orang itu, bener, aku suka sekali kayak gitu. Cuman pada akhirnya nggak dibolehin karena jurnalis tuh susah loh, kamu tuh perempuan akan sering keluar kayak gitu kan. Jadi jurnalis perang lagi nanti. Kan akan sering keluar kota. Gak dibolehin kayak sama gitu-gitu. keluarga. Kayaknya mending coba deh pikir-pikir lagi kayak gitu. Terus pikir-pikir lagi guru. Ya udah akhirnya diarahin ke guru-guru aja, guru tuh enak kayak gitu-gitu. Secara ketika pulang kerja bisa langsung fokus ke keluarga, apalagi kan perempuan kayak praktis gitu. Banget ya pertimbangannya. Iya, praktis sekali. Kalau pekerjaan kayak jurnalis kan kita nggak tahu toh jam berapa pulang kantor misalnya, ada atau berita, ada berita cabut berkat, langsung kayak gitu-gitu kan. Iya, kalau di daerah sini bisa aja di luar kota kayak gitu-gitu kan. Ya udah gitu, karena aku anak yang baik. Gitu. Tapi kalau tidak menyesal berarti meninggalkan mimpi jurnalis. Enggak, justru menemukan hal-hal baru kayak gitu. Oh ternyata bener ya kalau kita tuh diarahkan dan kita ngikutin itu banyak manfaatnya kok gitu, meskipun baiknya tuh versi yang beda kayak gitu. Bukan berarti gimana tuh baik? Ya maksudnya kan ini baik, jurnalis itu juga baik. Jadi guru lu juga baik, kayak gitu loh maksudku. Bukan berarti yang jurnalis harus jurnalis yang lain tuh nggak baik kan, nggak gitu. Ada opsi kayak gitu. Kenapa PGSD spesifik? Kamu suka anak kecil apa? Enggak juga sih. Aku suka anak kecil, suka mitesin. Maksudku dari awal tuh yang kemudian ya udah PGSD aja gitu, enggak juga. Justru awalnya sejarah pengennya. Guru sejarah? Sejarah. Guru sejarah tuh umum ya? Sejarah. Bisa ke maksudnya SMP, SMA? Bisa kayak dulu, Dulu tuh pendidikan sejarah kan ada pendidikan sejarah, terus sejarah itu dulu ada. Dan karena juga di kelas 3 kita kan guru sejarah kita kan luar biasa di kelas 3 siapa? tuh Pak Hai? Bukan, di kelas 3 Pak Hairul Umam itu guru kita pas kelas 10. Kelas 1 ya? Kelas 3 pas kelas 3 ya? Itu Pak Saiful Rijal. Oh iya, Pak Saiful Rijal. Yang sekarang jadi kepala sekolah di SMP 3. Maksudnya itu menyenangkan. Aku lebih suka, mohon maaf Pak Saiful Rijal. Saya lebih suka Pak Hairul Umam. Iya. Karena nyonteknya lebih gampang. Nah, itu dia. Cuman kalau Pak Saiful Rijal tuh hidup aja gitu. Maksudnya Pak Hairul Umam kayak hidup. Maksudnya Pak Hairul Umam itu juga hidup menyenangkan, tapi bahasannya itu ke aku lebih mengajarnya bersemangat, lebih hidup, lebih bersemangat ketika belajar sama Pak Saiful Rijal. Emang kamu dulu bersemangat? Bersemangat aku ngantuk loh. Iya kayak gitu. Terus ya udah pengen ke situ ngobrol, pengen jadi guru sejarah. Sejarah aja kayaknya seru deh kalau nanti sama murid tuh diskusi soal sejarah kayak perasaan gitu. Jarang ada yang suka sejarah. Iya makanya, tapi kan kenapa bayanganku aja kayak gitu, bayanganku aja kayak gitu. Terus ya karena nggak tahu ya, seru aja waktu itu, berkesan gitu kan aku sejarah di kelas 3. Terus ada opsi lainnya kayak gitu. Apa? Kok sejarah sih yang dipilih kayak gitu? Kan masuk kuliah tuh ada pilihan-pilihannya kan, pilihan 1, pilihan 2. Kok sejarah sih yang lain coba gitu. Gimana kalau bahasa Indonesia gitu kan? Aku lo suka baca, suka Pak Rusli juga. Suka Pak Rusli juga. Guru bahasa Indonesia Assalamualaikum kita. Pak Rusli. Ini di-mention semua nih guru-guru iya, SMA. Jadi memang apa ya, guru tuh berpengaruh besar ke aku waktu kayak gitu. Pak Rusli tapi gurumu kelas 1 kan? Benar, di kelas 3 kita gurunya Bu Tati. Bu Tati guru bahasa Indonesia. Aku lebih suka Bu Tati. Bukan lebih suka karena aku nggak diajar Pak Rusli, jadi nggak tahu. Seru, sama-sama seru. Bu Tati sama Pak Rusli sama-sama seru. Sama-sama seru. Tapi Tati ya itu sering akhirnya beli odol kan. Kenapa kita bahas itu ya? Nggak makanya. Oke lah. Temen SMA ya gini akhirnya, jadi nostalgia coba. Ya gitu, sempet kayak gitu. Tapi karena balik lagi semua keputusan dalam hidupku ini kan nggak bisa diputuskan sendiri. Jadi tetap harus rembuk dengan keluarga, kayak gitu, minta saran, minta pendapat, kayak gitu. Dan minta saran dari juga. Kenapa? Minta pendapatan. Oh tentu saja, jelas dong. Yang membiayai. Nggak jalan nanti Pak, kalau nggak ada pendapatan Pak.
Terus Oke. dari situ Diputuskan. disarankan untuk yang lain aja gimana kalau jadi guru SD kayak ibu aja gitu. Ibu kan guru SD, kayak ibu aja. Nanti peluang kerjanya lo juga lebih banyak. Nah, dari situlah akhirnya mulai berpikir panjang soal peluang kerja kayak gitu. Kalau Praktis lagi ya. benar. Kalau aku kan dulu apa ya yang menyenangkan gitu kan. Yang kita lakukan kan yang menyenangkan. Oh, aku sukanya baca, ya udah bahasa Indonesia aja aku lu suka gitu. Ya apa ya sukanya sejarah, oh ya udah kan aku memulai dari sesuatu yang aku suka Yang kayak suka gitu dulu. kan. Kalau dari segala sesuatu yang disuka kan nantinya menyenangkan, lebih mudah kayak gitu kan. Sempat juga ditawari keluarga itu untuk ngambil kesehatan di kebidanan kayak gitu. Gimana kalau di kebidanan aja, ada tawaran swasta gitu di luar kayak gitu. Ih kayaknya enggak deh kayak gitu. Kayaknya nggak cocok kamu ya. Kayaknya enggak deh kayak gitu kan. Tahu ya, tahu karakterku kayak apa ya. Maksudnya kayak gitu. Terus ya udah deh guru aja gitu. Ya udah guru SD gitu. Akhirnya ya itu mulai diberilah masukan soal peluang kerja ke depannya tuh kayak gini. Ibu Nanti tuh dulu kayak di gitu SD akhirnya. mana ngajarnya? Ibu itu dulu terakhir sampai pensiun itu di Panaungan 1. Panongan tuh di Pasongsongan. Pasongsongan. Aku pikir di sini sudah di kota. Enggak, ibu itu Pensiun tahun? 2015 kayaknya. Oh, 2015, 5 tahun. 2015. Sempat di Kangian, kemudian mutasi ke jauh juga ya. Pasongsongan sampai pensiun Kamu dari ikut tuh? pindah-pindah. Ke Kangian. Ya aku belum lahir lah. Oh, itu belum. Yang di Pasongsongan ikut. Yang di Pasongsongan ya lahirnya di sana lah. Udah di situ ibu. Dari awal sudah dari mutasi dari Kangian sampai pensiun itu di Pasongsongan, nggak pernah pindah. Kamu tinggalnya di sini tapi di Sumeneb kota. Ya kan setelah lulus SMP, aku kan SD SMP di sana. Terus SMA di sini, barulah kayak gitu kan. Jadi punya kamu rumah di tinggal sini. keluarga tuh tinggal di Sumeneb karena kamu SMA di sini. Ya enggak juga, rumah ini tuh udah lama. Oh gitu. Rumah ini tuh udah lama, cuman karena bapak ibu bekerja di Pasongsongan, Oh, jadi sini tuh cuman tinggal karena mbah ada di sini, orang tuanya oke. bapak, jadi cuman berkunjung aja ke sini kayak gitu. Oh gitu. Aku pikir Tapi kamu bekerja pindah di ke sini. Pasongsongan, kayak gitu. Terus kamu juga dewasa banget jadi usia segitu udah mikir praktis. Aku dulu mikirnya ya kayak kamu itu apa yang suka aja. Gak peduli soal Dari kehidupan. awal itu memang bener. Ya karena ya itu untungnya sharing dengan keluarga itu ya gitu jadi kita tuh kayak disuguhkan oleh kenyataan hidup ke depan kayak gitu loh. Iya, ya. Kayak gitu. Kalau nurutin sukaku ya mungkin udah jurnalis dari awal atau udah sejarah dari awal kayak gitu. Tapi kan nasihat orang tua tuh akhirnya mengarahkan pilihan-pilihan kayak gitu. Coba Akhirnya- deh mulai dari segala sesuatu yang kamu suka, tapi kedepannya juga bisa untuk mencari pekerjaan kayak gitu-gitu. Karena orientasinya kan nanti orang hidup tuh butuh doku. kayak gitu. Gak cuma dokumen, butuh doku. Ya begitulah ya. Kayak Terus kamu masuk ke PGSD, lulus jadi guru SD. bener, Gores. Langsung ngajar enggak? Iya, lulus tuh langsung sebar lamaran sana sini ya. Sebar lamaran sana sini di sini dan ya sempat di 2 SD waktu SD. itu. Sekuan lah begitu. Sebelum di Pangga tuh di mana? Di Patian. Patian. SDN Patian 2. Patian 2 terus ke Pangkarangan 3. Double aku waktu itu. Oh, langsung 2 SD. 2. Jadi seminggu itu aku masuk Tapi di 2 yang sekolah terakhir berbeda. ditinggal yang Patian. Iya, ditinggal lebih di sini karena lebih deket dari rumah ke kan, Pangga. kayak gitu aksesnya. Kamu ngajar apa di Patian? Di Patian itu tidak pegang kelas yang spesifik gitu, enggak kan guru kelas pegang kelas biasanya toh. Karena statusnya sukwan kayak gitu, jadi membantu untuk mengajar kayak gitu aja. Jadi kalau sukwan tuh kupikir di mana-mana sama sukwan tuh ya membantu kinerja guru biar lebih optimal kayak gitu. Kadang juga menggantikan. Tuh. Kayak gitu, pengalaman ngajarnya justru dapatnya dari situ. Di Pangga pegang perpus. Bener, di Pangga justru awal-awal itu nemenin anak-anak belajar komputer, belajar operasi komputer kayak gitu, sederhana aja, basic kayak gitu. Terus perkembangan selanjutnya jadi pustakawan lah di sana. Yang kemudian aku ganti. Iya, karena lebih jago soalnya.
Gak juga lah. Karena kebetulan aku nganggur aja. Dasar. Dan BU. BU. Ya gitu-gitulah pengalaman. Enak soal jadi kerja guru kayak SD gitu. tuh. Menyenangkan. Suka? Menyenangkan. Kamu menghadapi anak kecil tuh suka? No? Menyenangkan. Ada tantangannya. Tidak Kadang gemes-gemes melelahkan. sendiri gitu ya. Melelahkan yo. Apa sih yang nggak melelahkan? Mau tidur aja melelahkan gitu loh. Masa? Iyalah, tidur coba kelamaan melelahkan loh. Aku sih enak-enak aja. Bojomu, Mbak. Menyenangkan ya, namanya anak kecil kan ya kayak gitu ya, bawaannya anak kecil kayak gitu. Susah Gimana? diatur Oh, misalnya, punya dunia sendiri. Susah di setting kayak HP. Iya bener, nggak yang dia diem, suruh diem terus diem gitu kan, enggak dia tuh. Menyenangkan sih, kayak gitu. Terus kamu memilih jadi guru itu apa karena ada pengaruh lain kayak bacaan? Kan kamu suka baca dari SMA tuh. Bener. Pinjem-pinjem novelku Pinjem-pinjem. Untung dikasih pinjem-pinjem yang ya. harus disampulin. Sebenarnya modus aja dulu aku. Ini pinjem. Iya, benar, Biar benar, disampulin. Langsung ngasih banyak gitu ya. Luar biasa. Ada pengaruh dari situ nggak? Kalau dulu sih malah enggak, Hah? enggak sama sekali. Dari bacaan yang kemudian ingin mengajar gitu enggak ada bahkan. Dibilang pengen jadi jurnalis dulu tuh. Justrunya ya. Justru dari situ, justru bacaan dari itu ya. bacaan itu juga mendukung, kayak misalnya baca soal apa ya, tempat gitu, traveler kayak gitu. Kan kita bisa seolah-olah tahu tempat itu dari bacaan kayak gitu loh. Wah, ini kayaknya seru loh kayak gini gitu. Mengulik informasi kemudian menjadi tulisan, disampaikan kepada orang banyak kayak gitu-gitu. Jadi kayak ngasih pengalamannya kita kepada orang lain melalui informasi kayak gitu itu. Suka sekali kayak Tapi gitu. kan kamu pas di Pangkarangan 3 kan ikut komunitas apa itu? Kata Bintang, Rumah Literasi. Iya, Rumah Literasi sama Kata Bintang, benar. Itu kan berhubungan dengan dunia baca. Bener, sama kan kayak Toremaus juga, sama kayak Toremaus, Dapur Iya, Kultur. sebelumnya kamu ikut Toremaus. Iya. Yang Emang sekarang aku lupa enggak? kalau itu masih ada. Iya, ya ampun. Tinggal ngumpulin semangat lagi aja kita tuh. Iya. Ya ini salah satunya. Iya, benar. Semangatnya lewat Nanti sini. hidup lagi. Kalau ada yang menghidupkan. Iya, kayak gitu-gitu. Persinggunganmu sama dunia mengajar jadi guru SD sama dunia baca tuh gimana persisnya? Apakah bacaanmu ada yang kamu terapkan di mengajar atau Iya. dari mengajar terus kamu wah kayaknya aku perlu menambah asupan dari buku-buku tertentu gitu. Sama, saling bersinggungan kayak gitu. Makanya kemudian perlu kayak gitu buat baca itu ya, karena ya itu buat memahami peserta didik, buat memahami aku tuh ngapain sih di kelas kayak gitu loh. Yes. Apa ya, cuma ngajarin A B C D E atau apa kayak gitu. Kadang Kan kan yang paling penting tapi datang dan mengajar. bener. Waras, bocomu waras. Ya gitu, itu kayak bacaanku yang pengen ku bahas hari ini kan ada soal Toto-chan Toto-chan gitu nih, ya. Ini pendidikan berpengaruh banget ini. Dia kan santai gitu ya bahasannya, Aku tapi pikir- jadi dasar banget buat ngajar. Aku pikir tadi tuh kamu pengen jadi guru SD karena baca Toto-chan. Enggak, Makanya aku tanya gitu. Aku baca Toto-chan kan baru aja. Iya. Pikir udah Bacaanku dulu. tuh baru beragam setelah aku lulus kuliah, setelah kuliah baru beragam. Kalau dari sekolah ketika SD, SMP, SMA bacaannya itu aja, SMA bahkan itu aja. Maksudnya Kamu SMA genrenya. dulu baca apa sih? Kok aku lupa. Yang aku pinjemin baca, tuh. pokoknya baca buku perpus aku tuh. Kemudian Perpus barulah- apa? Iya, baca buku perpus aku. Sultan Perpus- Takdir Ali Syahbana. Perpus SMA. Iya, Ada di perpus SMA. ada lah Wah, aku nggak buku-buku tahu kayak ya. gitu. Baru Aku setelah bahkan nggak itu- tahu perpus SMA itu di mana. Aku kan baru aktif pinjem bukumu kan kelas 3, A. SMA. Iya, Kelas iya. 2 itu kan kita masih belum terlalu deket untuk minjemin buku. Kamu tahu kan, kamu seheboh apa soal Iya, bukumu. Kalau nggak deket berarti nggak dipinjemin. Dulu gitu tuh bacaanku kan. SMA Raditya Dika paling masih. Enggak, aku nggak dipinjam Raditya Dika tuh. Oh iya ya. Apa ya? Laskar apa? Laskar Cinta. Laskar Cinta. Laskar Pelangi kali. Apa ya dulu pas SMA tuh bacaannya?
Ya, bentar nih. gitu-gitulah Ini lompat pokoknya. nih dari sebelum mengajar. Kamu suka baca tuh dari kapan? Dari Kamu kecil, tadi kan notice. dari SD. Dari Heeh. SD. Apa yang membuat kamu suka baca tuh? Apa dibeliin terus buku atau majalah? Enggak, Apa yang justru bikin aku suka? tuh di rumah nggak punya bacaan. Loh, nah ini. Iya beneran, jadi bukan tipikal yang ini loh dibaca gitu, ini loh dibaca. Aku Sukanya bawain tuh dari buku, mana enggak. terus? Dulu tuh ibu pernah beliin buku yang di bis-bis itu loh, tahu nggak? Yang 10.003. Buku yang di sekarang. bis-bis itu sekarang adalah Yasin. Bukan, yang cerita nabi-nabi gitu-gitu Oh, loh. Kayak gitu. Ibu tuh pernah, kan ibu orang Jember, jadi pernah tuh aku nggak ikut, terus diolehin buku Buku-buku gitu. cerita kayak gitu. Nah, baca kok ya seru gitu loh. Kemudian barulah keranjingan baca, dan setelah itu pun ya cuma dibeliin sekali itu toh, karena nggak diajak ke Mbah di Jember itu. Kamu akhirnya dioleh-olehin buat ngapusi itu lah kayak gitu. Sekali langsung suka baca. Suka, langsung ketagihan buat baca. Itu umur berapa sih? Lupa, SD SD mungkin. ya? SD kelas 3 mungkin. Sudah suka Bisa ya? kayak gitu. Kelas Aku 3 kelas dioleh-olehin 4. buku, ngambek. Kok cuma buku? Enggak tahu. Ingat banget waktu itu terjemahannya Al-Kahfi nggak sih yang Nabi Khidir itu? Al-Kahfi? Nah, Nabi Khidir sama Nabi Musa. Ya itu. Pengetahuan agamaku kok kayaknya kurang. Ya kayak gitu-gitu. Kan cerita kayak gitu tuh jadi cerita nabi-nabi itu kan ini banget ya buat anak-anak kayak Kamu gitu. tuh suka cerita pada dasarnya. Bener, pada dasarnya suka cerita karena bapakku tiap kali mau tidur kami tuh dongeng bersama. Jadi bapak itu ngedongengin. Bener aku nggak baca tapi didongengin. Jadi kamu udah Bener. terinfluence cerita-cerita itu Bener. dari Jadi ketika bawah sadar tuh. dapat buku, akhirnya menemukan kesenangan tersendiri. Menemukan bacaan, menemukan cerita dari apa yang aku temukan kayak gitu. Biasanya kan hanya disuguhi cerita pas lewat baca buku itu ya, dongeng. nemu Tapi sendiri. pas baca, aku nemuin cerita sendiri loh kayak Ya. gitu. Teruslah bersambung gitu. Sebelum tidur kikirin mau. Tidur. Enggak, kami Nggak tuh didongengin. ngobrol sama bapak tuh kalau cerita nggak selesai aku nggak tidur. Kadang ada kan anak-anak yang dia tuh sebelum cerita selesai udah tidur duluan gitu kan ya. Aku nggak tidur kalau cerita belum selesai. Kayak gitu. Berawal dari situ mungkin ya, pada akhirnya tuh menemukan kesenangan sendiri. Wah, aku bisa tahu cerita ini dari baca loh ternyata, nggak hanya yang dari diceritakan bapak gitu. Terus dari situlah mulai, karena nggak dibeliin buku ya, maksudnya nyari lah di perpustakaan SD itu. Namanya perpustakaan SD, apalagi zaman dulu gitu ya. Sekarang Apa aja isinya waktu itu? bacaannya. Iya benar. Perpustakaan di tempat dia ini kan pernah Raras ini kan pernah jadi pegawai. Bah, Pustakawan juga. pustakawan di mana? Dungke. Oke. SMP Dungke. Bukunya banyak yang dipinjam Terus. buat long mercon. Iya gitu-gitulah. Kamu nemu apa di situ di perpustakaan itu? Ingat nggak? Nemunya itu justru nemu bacaan yang memang ternyata mempengaruhi bacaanku sampai sekarang. Kayak gitu. Kalau Apa tuh? buku-buku SD perpustakaan gitu ya, perpustakaan sekolah dasar negeri gitu kan. Itu kan ya bukunya itu aja toh ya. Jarang ada Ya, buku apa yang itu? kemudian Gramedia misalnya, yang penerbit-penerbit gede misalnya. Biasanya gitu. dulu tuh dari ini, pemerintah milik negara, milik tidak negara. diperjualbelikan. Balai Pustaka, Pustaka. Pujangga Baru, kayak gitu-gitu kan bukunya tuh koleksi lama kayak gitu, yang sastra banget kayak gitu kan. Iya, namanya itu Terpapar sejak SD itu kamu terpapar ya? buku-buku kayak gitu, karena bacaan komik yang ini enggak. Justru komik itu baru bisa beli baca komik itu SMA. SD itu bahkan tidak disuguhi komik yang majalah Bobo kayak gitu, yang anak-anak banget harusnya gitu. Enggak, justru aku berkutatnya di perpustakaan. Karena emang nggak ada SD. kali di pasar songan. Mungkin ya kayak gitu. Dan mungkin untuk zaman itu mahal Iya, kali iya, ya mahal banget. buku anak kayak gitu. Jadi bacaannya ya hanya bacaan dari perpustakaan SD itu. Masih ingat tuh Darmini. Iya, Sang NH Dini Pembatik. itu kamu baca SD? NH Dini enggak. Enggak. Darmini, judulnya tuh Darmini. Ya sama. Judulnya dia- Darmini? Ceritanya yang dia tuh dinikahin sama orang tuanya, terus dia nggak terima, terus dia kabur. Oh, kayak gitu-gitu. ini. Terus nanti pulang-pulang dia udah Datuk jadi orang Maringgi gitu. sukses. Ya gitu, tapi dengan yang lebih sederhana kan untuk SD kayak gitu-gitu. Aku lihat buku-buku kayak gitu tuh serem dulu. Dulu itu buku Karena kan kayak udah gitu, kuning kertasnya gitu. bener, dulu Takut buku beracun. buku kayak gitu kan nggak
nggak ada gambar-gambarnya kan ya, lebih Iya. banyak tulisannya. Marco Covernya Polo, juga udah Marco Polo itu aku baca pas SD. ya? Iya, tapi tentu dengan yang lebih sederhana, versi yang lebih versi sederhana, Marco Polo disederhanakan. kayak gitu. Venesia itu bacanya pas SD, nemunya di perpustakaan SD. Oh ya. Kayak gitu. Dan berpengaruh lah sampai sekarang. Karena kamu memang basicnya suka cerita, jadi Bener. tertarik sama buku Benar, itu. benar. Aku waktu SD tuh belum tertarik itu sama buku, karena ya itu serem bukunya tuh, kertasnya kuning, bener. covernya juga Ya gitu-gitulah. lukisan ini kan biasanya, Bener. lukisan Cuman sketsa realis yang gitu sketsa doang. gitu, terus udah Dan kayaknya teksnya berat nih. kecil-kecil, lebih Iya. banyak tulisan daripada Dan gambar. lagi itu zamanku SD itu kayaknya kita didesain untuk bermusuhan dengan buku. Katanya betul-betul gitu-gitu. Iya, Pak Bali saya. Karena emang barbar itu loh. Iya, benar. Baling-baling. Ya gitu. Terus gitu. SMP, SMA baca apa? Sama SMP itu aku Sastra? berkesan sastra banget. Yang nempel banget tuh ya. Aku ingat banget guru bahasa Indonesia aku Bu Alice Nur Saadah. Dia tuh ya Siapa? guru SMP ku Bu Oh, Alice Bu Nur SMP, ya. Saadah, guru SMP. Dia tuh ya nyambung gitu loh kalau ngejelasin bahasa tuh modelannya diskusi gitu loh, nggak yang cuman kerjakan dari sini dibaca, nggak cuman kayak gitu. Jadi ada dialog kayak gitu. Dan itu SMP seru. Pasongsongan berapa? SMP Pasongsongan, SMP 1 Pasongsongan. SMP 1 Pasongsongan. Oke. Terus dari situlah dia bilang, beliau bilang harusnya tuh anak SMP tuh baca sekian buku sastra kayak gitu. Oh gitu. Sudah maju sekali pikiran Iya. di Pasongsongan. Gurunya dong. Terus Iya, maksudnya dari di Pasongsongan ada guru seperti Iya, itu, benar. luar biasa ya. terus baca di situ ya udah diskusi kami beliau tuh kayak merekomendasikan gitu loh, coba baca ini gitu, Cinta Bersemi di Seberang Tembok, coba aku ingat banget itu. Itu siapa penulisnya? Aduh aku lupa. Terus ada Lama itu. juga Kalau Tak Untung juga Sulasih gitu. Jadi SMP tuh bacaanku begitu. Sulasih. Bukan yang teen lead gitu, enggak. Teman-temanmu Bacaanku tuh gimana, Rum? Gak ada. Kamu doang yang antusias Aku ya? doang yang semangat tuh baca tuh. Bahkan masih inget aku dan sempet ngobrol bareng kan sama guru tuh ngebahas apa sih isinya kayak gitu. Cinta nanti Bersemi di aku- Seberang Tembok ini aku- apa isinya. Nanti pengen bahas itu tuh. Ya udah ngobrol, ternyata di situ itu bukan cuman soal cerita keseharian, tapi ada pesan di dalamnya. Pesan apa? Oh, ada pesan pembauran masyarakat itu saling beradaptasi antara kultur pribumi sama kultur SMP tuh Cina ya, kayak berat. gitu. Iya, guruku luar biasa, makanya bersemangat sekali kalau pas guru beliau yang ngajar, Bu Alisa itu. Nanti- Jadi bahasannya tuh udah kayak yang kita bahas di dapur kayak gitu loh, tapi tentu diskusi, lebih kritik nggak sastra gitu ya. secara singkat aja, semacam nilai apa sih yang ada di buku ini kayak gitu. Ada pesan apa? Pesannya apa? Pesan WhatsApp. Kayak gitu-gitu. Iya, dan aku nggak bisa nemuin itu di teen lead, makanya jadi nggak suka teen lead itu. Terlalu ringan buat kamu. Ini apa sih kayak gitu loh? Pesannya gitu. Tapi kan cuman Bukannya dialog pas remaja yang enggak, justru nggak suka. Iya. Makanya sampai sekarang tuh apa sih gitu loh. Kan kayak dulu kan yang sukanya ceritanya anak SMA misalnya aku sekolah, suka dulu. kemudian cerita saling suka-suka Iya, iya. sama teman Percintaan kayak gitu remaja kan. Percintaan gitu. remaja bener kayak gitu. Justru di nggak masa-masa suka. itu juga aku baca teen lead. Pernah baca teen lead. Nah, aku justru nggak Nggak. baca teen lead di usia segitu. Karena nggak ada yang Baru tahu loh, Rum, disebutkan. kamu seberat itu dari Gak ada remaja. soalnya. Di perpustakaan kan Juga nggak ada ya? tidak menyuguhi bacaan teen lead kan di Oh, iya, itu. iya, iya. Kan kita bisa baca teen lead tuh kalau dia tuh penerbitnya mayor misalnya, penerbit Oh, yang iya, dia tuh selain yang diterbitkan pemerintah kan. Kalau yang dari Karena pemerintah faktor kan dasar dia kayak gitu. Ketidaktersediaan juga. Bener. Jadi awalnya justru karena nggak ada akses ke sana, adanya ini ya udah baca ini. Oke. Kayak gitu. Bukan karena sok baca ini, enggak. Pola tidak boleh. Ada adanya Sebenarnya. juga itu. Dan berpengaruh sampai sekarang tuh bacaannya ya gitu. Pas kuliah, kapan ketemu Toto Chan nih? Toto Chan ini setelah ketemu sama teman-teman Toremaus. Pas kuliah baca apa? Pas kuliah itu Baca baca MH. diktat. Baca MH. MH Ainun Najib. MH Ainun Najib, baca yang Marquesot Bertutur itu aku baca pas Suka tuh. kuliah. Kemudian barulah kan kita udah lebih dekat jadi temen, Pas setelah buku-buku kuliah, lebih banyak untuk dipinjam. selesai kuliah ya, iya. Kayak gitu barulah mulai beragam bacaannya. Tapi kan
sama ya yang aku baca itu kurang lebihnya tuh sama gitu. Buku-buku latar 60-an kayak gitu-gitu kan. Memang Setelah sukanya di lulus situ. kuliah tuh. Mm-mm. Ya aku juga ini inget tuh setelah lulus kuliah pas bikin belum ada Ture Maus bahkan itu. Belum. Yang kita pertama kali ngelapa itu. Belum. Itu aku terima kasih banget loh buat kamu. Iya, iya, padahal kan Baras juga diikut Iya, ya. Ikut Iya, nggak sih? kalian kan yang melapak pertama kali itu ya datang ya. Kenalnya kan Ya di itu situ. mengubah jalan hidupku. Iya loh ya. Berpengaruh penting itu. Bener loh. Tapi ke aku tuh juga temenan sama Ragil tuh juga berpengaruh banyak Mbak Raras. Kalau Mbak Raras gimana? Nanti ada sesi tersendiri buat dia. Iya. Iya, kayak gitu-gitu. Terus setelah bertemu teman-teman Ture Maus, saling tukar bacaan dengan aku, dengan Mbak Iva, dengan yang lain-lain. Apa pengaruhnya ke kamu tuh? Itu kan kamu kamu kan langsung masuk ke SD kan setelah lulus kuliah kan? Langsung masuk SD. Langsung masuk terjun ke dunia Iya, education. Iya, benar. Ya, Pengaruhnya apa tuh? pengaruhnya itu jadi Membawa pengaruh buruk. baik. Enggak, tenang. Temenan sama kamu tuh pengaruhnya baik kok, tenang. Iya, banyak hal sih akhirnya. Karena biasanya kan baca ya udah sekedar baca, diserap sendiri kayak gitu. Tidak pernah saling cerita, diskusi bertukar kayak gitu cerita. kan. Nah, dari situ kemudian selain bacaannya jadi beragam, teman untuk berdiskusi juga jadi lebih banyak. Kemudian dan itu juga berpengaruh. Diskusinya aneh-aneh juga. Iya benar, dan itu juga berpengaruh. Kemudian ya itu bacaannya jadi lebih beragam, akhirnya jadi ya ini pondasi buat mengajar tuh ya ini loh ternyata. Mengajar tuh ya bukan cuman sekedar transfer ilmu aja kemudian selesai kayak gitu. Kalau di perkuliahan kan kita diajari paling ya memahami keberagaman peserta didik kayak gitu kan. Diajari bahwa anak-anak itu tidak sama satu sama lain, beragam, harus dihargai gimana caranya kayak gitu-gitu kan ya. Tapi ya sudah sebatas itu. Tapi ketika baca buku-buku seperti Toto Chan misalnya, kan akhirnya kita tuh jadi tahu bahwa oh iya ya, yang paling dasar tuh ini dulu loh kayak gitu. Yang paling dasar tuh ini dulu, nggak yang ujuk-ujuk datang ke kelas kemudian mengajar selesai gitu. Nah, kita bahas Toto Chan. Apa tuh yang kamu sebut tadi yang Toto Chan. nilai-nilai yang Ini loh Toto Chan. Udah baca Toto Chan belum? pernah tapi lupa terus isinya. Seingatku itu cerita tentang orang anak yang dikeluarkan dari sekolah. Apa namanya? Dikeluarkan dari sekolah terus habis itu orang tuanya tuh cari sekolah lagi. Lalu sekolah itu menerapkan satu cara belajar yang kemudian menginspirasi orang banyak, diadopsi di Indonesia juga. Sekolahnya apa namanya? Tomoe Gakuen. Benar. Toto Chan. Ini kan sebenarnya ya secara garis besar yang seperti ya ceritakan tadi. Cuman dia tuh kan penyampaiannya nggak yang ruwet gitu ya. Maksudnya santai gitu modelnya, dia bercerita pengalaman si Toto Chan ini. Toto Chan Dia tuh dulu pakai pas kecil tuh narator ya apa. kalau nggak salah. Bukan. Enggak deh Tokoh kayaknya. utamanya yang bercerita. Enggak. Iya, narator Pakai dia. narator kan? Narator bener. Itu ringan banget tuh aku sukanya. Dan meskipun seringan ini tuh jadi nangkep gitu loh. Iya ya, ternyata tuh pendidikan tuh harusnya kayak gini. Dimana kita tuh nggak boleh langsung ngejudge orang, nggak boleh ngasih standar tertentu dan harus sama kayak gitu-gitu. Dan sebenarnya kalau awal-awal mengajar itu, garing banget sih. Itu jokes bapak. Iya, jokes bapak-bapak banget ya. Ya ampun. Iya. Toto Chan. Kan kebanyakan orang, bahkan aku juga gitu. Aku juga mungkin sama seperti guru Toto Chan yang pertama. Mudah terganggu ketika anak-anak tuh nggak patuh lah intinya, nggak patuh sama kita. Kemudian kamu tuh harus duduk. Kalau nggak duduk berarti kamu nakal. Aku dulu juga begitu. Maksudnya gampang Ketika ngejudge masuk kayak ke gitu. SD gitu. Bener. Ketika PPL pun begitu. Nih anak kok gini banget sih PPL itu mata. apa sih Rum? Aku Apa kurang ya? terbiasa dengan singkatan itu. Praktik apa sih? Praktik pengajar, lapangan lah pokoknya gitu. Intinya kita tuh praktik bagaimana mengajar, menerapkan Saat metode, kuliah. strategi kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Bahkan ketika proses itu aku juga begitu. Kok
anak ini kok gini sih gitu. Tapi ya hanya sekedar pertanyaan, kok anak ini bisa kayak gini sih, kok Pertanyaan nggak dalam hati. ngedengerin, kok bisa, apa yang nyebabin dia kayak Oke, gini oke. gitu. Dan ternyata setelah baca ini tuh ya akhirnya jadi lebih paham bahwa iya ya, pendidikan itu nggak yang cuman transfer ilmu kemudian selesai. Mereka ini loh pribadi yang dia tuh bisa berkembang gitu loh. Kalau dengan cara yang tepat, Kalau disiram. kayak gitu, bener. Disiram, tumbuh dengan baik, Oke. berusia berbuah, kayak gitu kan, Toto-chan. kayak gitu. Si cerita awal-awalnya Toto-chan itu kan aku agak lupa ya. Pokoknya kayak dia tuh pengen didisiplinin banget. Terus Toto-channya memberontak gitu kalau nggak salah. Toto-chan Itu ya? ini kan dia kan aktif gitu kan, anak kecil yang aktif, hiperaktif kayak Terus gitu. gurunya jadi terganggu semua tuh. Nah, gurunya itu guru yang ya udah kamu harus nurut gitu. Yang namanya belajar ya harus diem, duduk, rapi, nulis, mencatat, Iya, ya. Kita dulu mendengarkan. kayak kita dulu kayak gitu Iya, kan. Iya, benar. Seng Chung Serpon mulai kado. Ada kayak gitu-gitu. Nah, karena Toto-chan ini orangnya hiperaktif, nggak bisa diem. mudah terpengaruh sama lingkungan sekitar, peka kayak gitu-gitu, terganggulah gurunya dengan caranya dia yang kayak gitu, yang nggak nurut itu tadi, makanya sampai dikeluarkan. Padahal itu sebenarnya ya karena rasa ingin tahunya dia yang besar aja kayak gitu. Karena tidak diarahkan dengan benar, Oke. hanya disamaratakan lah intinya kayak gitu kan, tidak diberi kesempatan untuk berkembang masing-masing keunikannya. Ya udah akhirnya dia dikeluarkan, dianggaplah dia sebagai anak yang nakal. Nakal. Kemudian dipindahkan sama orang tuanya. Masuk ke Tomoe Tomoe Gakuen. Tapi di sini juga dari orang tuanya si Toto-chan sih, kesadaran akan keunikan anak-anak itu ya dari orang tuanya juga. Kebetulan ini ibunya Toto-chan paham sama anaknya kayak gitu kan, jadi bisa bersikap dengan benar. Bahkan kan diceritakan orang tuanya Toto-chan tuh nggak bilang sama Toto-chan kalau kamu tuh dikeluarkan, nak, nggak bilang. Iya, itu juga aku ingat. Padahal seandainya, dan itu disadari Toto-chan setelah dia dewasa. Oh iya ya, seandainya ibuku dulu bilang kalau aku tuh dipindahkan karena sempat dikeluarkan, intinya nasihatin Dia kamu akan tuh. merasa gini kali ya. Tapi down. orang tuanya nggak ngasih tahu bahkan kalau dia tuh dikeluarkan. Dia cuman ayo pindah yuk nak gitu, di sana ada sekolah yang bagus loh kayak gitu. Jadi Itu juga menarik tuh. iya, Peran kayak orang gitu-gitu. tua dalam pendidikan juga harus sportif ke anaknya ya. Benar. Karena kan terkadang orang tua tuh memposisikan anak ya sudah ketika ada di sekolah hasilnya harus begini gitu. Kalau nggak begini berarti kamu Nggak benar berarti. nggak bener nih, ada yang bermasalah gitu. Iya. Kadang juga nggak terlalu mengenal anaknya sendiri. Benar. Aku dapat itu dari Toto-chan juga tuh tentang apa namanya peran orang tua yang suportif. Peran orang tua, kemudian ngasih kepercayaan kepada anak itu juga. Jadi percaya bahwa anak itu bisa, dia tuh terlahir dengan kondisi yang baik, punya pemikiran yang baik, yang tinggal ngarahin aja. Dia tuh kalau jelek bukan karena dianya jelek, tapi karena pengaruh lingkungannya aja. Kayak gitu, gimana kita ngarahin biar dia tetap ada di jalurnya, tetap berkembang sesuai dengan keunikannya, kayak gitu-gitu. Ngomongin anak, belum punya anak tapi kita ini. Iya benar. Ya nanti. Buat nanti ya. Masih OTW anaknya. OTW. Udah dipesan tapi udah diklik. Udah Udah repeat order udah berkali-kali. Kenapa kita bahas ini? Ya gitu-gitu. Kamu baca ini terus kamu terapkannya tuh gimana ke dunia mengajarmu? Menerapkannya tuh sulit, tidak semudah itu membaca, tidak semudah kayaknya keren nih langsung. Wah, ini luar biasa ini. Wah, bisa Apa tuh diterapkan. sulitannya? Sulit karena yang kita hadapi itu beragam. Beragam. Ternyata tuh tidak semudah memahami Seberagam itu ya, nggak cuma Seberagam satu itu. orang ya. Yang memahami satu orang aja sudah punya keunikan macam-macam kan, punya hobi yang berbeda gitu kan. Kadang moodnya juga bisa ganti-ganti Ya, satu swing mood orang. anak kecil tuh. Nah ini apalagi dalam satu kelas. satu kelas isi 40. 40 kelasku sekarang. Pegang Besar. 3 lah setidaknya 120 orang yang harus kita pahami ya. Memahami satu orang aja Susah belum tentu bisa selesai dalam satu bulan gitu loh. Ini apalagi besar dan
Dan kalau aku sih pengalamanku kesulitannya ketika kita mencoba memahami yang ini, kadang yang lain tuh terabaikan. Iya. Kita- Suka jelas gak kadang anak-anak tuh? Iya, maksudnya tuh ternyata nggak bisa sempurna di dalam Oke. pengajaran satu kelas tuh nggak bisa. Meskipun aku punya kesadaran bahwa oh iya anak-anak ini beragam, unik, harus di treatment dengan cara yang berbeda, kayak gitu kan. Punya kemampuan yang berbeda. Kan idealnya bahkan di kampus pun diajarin gimana caranya untuk mengakomodasi keberagaman itu kan, melalui strategi pembelajaran, media, dan lain-lain. Tapi memang tidak semudah itu loh. Menerapkannya ya? Bener. Kalau baca Totochan tuh kan romantis gitu Iya, kan iya, ya, di mana guru dan murid bersinergi gitu kan. Karena cuma satu doang nih Totochan. Ya, saling bersinergi gitu. Kemudian teman-temannya tuh kompak kayak gitu kan. Nah, fakta di lapangan tuh bisa lebih beragam dari itu. Tantangannya itu di situ. Komunikasimu gimana sama anak-anak? Kalau Caramu kan salah satu cara kita untuk memahami orang dengan komunikasi ya. Benar. Obrolan dengan anak-anak. Kalau tuh aku gimana? tuh sih berusaha untuk mengakrabkan diri ke anak-anak. Aku tuh tidak memposisikan sebagai guru yang mendikte. Oke. Jadi aku tuh berusaha. Nggak jadi guru yang serem ya? Iya, aku berusaha menjadi guru yang menyenangkan ke mereka. Tapi entah ya mereka akhirnya kesannya ini menyenangkan atau tidak, enggak. Tapi setidaknya aku punya kesadaran bahwa itu tuh harus dibangun dengan cara yang menyenangkan. Bukan karena mereka takut ke aku kayak gitu, tapi karena ya menyenangkan, nyaman kayak gitu. Ya itu yang berusaha aku bangun. Aku bilang ya coba kita tuh, kamu boleh loh ngobrol apa aja ke ibu, aku bilang gitu. Boleh loh, kamu suka apa. Kadang kan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan bisa kita ajukan di pembelajaran toh kayak gitu. Kamu gimana? Kemarin ngapain? Hari ini kamu ngapain? Kemarin pas belajar di rumah kamu sukanya belajar apa? Gak belajar bu, nonton YouTube misalnya. Iya, nonton YouTube, main bola bu, kayak gitu-gitu. Nah dari pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan yang dipancing. Kemarin itu pas aku ngajar itu kan di lingkungan yang baru, aku coba pancing mereka dengan bahasa Madura. Kan mereka punya bahasa Madura yang berbeda. Ada beberapa kosakata tuh yang nggak sama gitu. Notice nih, sekarang kamu ngajar di SD? Di SDN Kalikata. Kalikata, di Kangian. Kepulauan Kangian. Bahasa Maduranya beda sama orang daratan. Dialeknya beda, kemudian ada beberapa kata yang juga beda. Jadi gimana tuh? Jadi kalau kami sama-sama pakai bahasa Madura, bisa aja nggak ngerti gitu. Oh gitu. Aku pakai bahasa Madura di sini yang biasa aku pakai, kemudian mereka pakai bahasa Madura yang biasa mereka pakai di sana. Ya nggak akan nyambung kami. Kayak gitu. Gimana caramu memancing tadi itu? Ya itu tadi, coba sih, kan biasanya kalian belajar dari ibu, kemarin udah belajar sama ibu, coba sekarang ibu diajari, kayak gitu. Ibu kan nggak bisa bahasa Kangian, coba ibu diajari bahasa Kangian. Kamu minta diajari. Coba sini ibu dikasih soal, kayak gitu. Semangat lah mereka. Gimana tuh mereka? Ya gitu akhirnya bu. Kamu dikerjain nggak mereka? Tebak-tebakan kayak gitu, iya. Tebak-tebakan kayak gitu. Apa itu? Ada yang udah tahu, ada yang apa itu gitu. Ketawalah mereka kayak gitu. Jadi ya aku berusaha untuk membangun kayak gitu. Menjadi guru yang menyenangkan setidaknya. Seenggaknya aku sudah berusaha kayak gitu loh. Aku di Pangga tuh nggak dianggap guru. Dipanggil om sama anak-anak. Om. Masa sih? Iya kan sebelumnya kan udah sering ke sana waktu kita Toremaus kan. Mungkin mereka udah notice. Kok om ini ada di perpus. Dipanggil om. Iya, di perpus Pangga itu juga seru mereka tuh sebelum pandemi. Iya benar. Setelah sekarang pandemi nggak ada akses. manusianya. Iya benar, hanya buku-buku aja yang diurusin. Ya. Totochan ini ya, intermezzo, itu diadopsi di Indonesia, ada sekolah yang menerapkan. Di Salam, Sanggar Anak Alam. Pendirinya namanya Pak Toto. Toto Raharjo. Pak Toto Raharjo terinspirasi dari Totochan. Memang beliau menyampaikan hal itu. Iya, waktu aku sama Mbak Iva tuh ikut workshop di sana, Pak Toto bilang, sebenarnya Salam ini terinspirasi waktu aku ikut workshop, ada salah satu delegasi dari Jepang yang kebetulan ada salah satu delegasi dari Jepang didampingi sama salah satu WNA Jepang yang ada di Indonesia yang anaknya tuh jadi murid Salam. Terus Pak Toto Raharjo bilang ke si delegasi Pak Toto ini kan contohnya aja. Pak Toto itu bilang ke
si delegasi dari Jepang itu kalau boleh susu Iya. Intinya terinspirasi Iya. dari Toto-chan, singkatnya begitu. begitu. Delegasi dari Toto-chan, dia tuh berpikir kalau anak-anak tertentu ya, memang ada yang harus apa namanya dididik dengan bukan dididik tapi ada yang harus melalui proses pendidikan tuh dengan caranya sendiri gitu. Ada yang memang harus diarahkan gitu. Iya. Menurut dia tuh seperti itu, makanya dia tuh bikin Sanggar Anak Alam. Di Salam itu anak-anak yang belajar di SD, SMP, SMA itu punya program masing-masing. Jadi di SD itu programnya tuh sederhana sekali mereka. Kadang kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh inti pendidikannya adalah bagaimana membangun kesepakatan misalnya. Jadi semua rangkaian belajar tuh diarahkan untuk Diarahkan ke sana. anak-anak terbiasa membangun kesepakatan, entah dengan dirinya sendiri, dengan temannya atau dengan gurunya. Kegiatannya tuh bebas. Bisa ngapain aja. Main bola, oke main bola. Kita sepakati ya, main bolanya tuh dari jam berapa sampai jam berapa. Itu kan suatu pendidikan kan. Terus bikin apa lagi? Yang keren tuh aku masuk di kelas SMA. Dari SMA itu mereka bikin project yang kayaknya lebih keren dari kuliah karena mereka itu menentukan sendiri aku passionnya di mana nih. Mau belajar di dunia apa? Maksudnya mau di Bidangnya bengkel, mana? mau di bengkel kah, mau di make up, mau di apa? Itu nentukan sendiri. Terus mereka bikinlah proyek jangka panjang yang nanti ada produk akhirnya tuh presentasikan pas akhir tahun gitu. Oke, aku suka musik nih. Proyeknya bikin album gitu. Bikin musik. Keren lah. Iya. Terus mereka bikin proposal, Rum. Diajukan ke orang tuanya. Orang tuanya mendanai lewat Salam. Jadi Salam yang apa ngecek gitulah semacam oh ini udah bener nggak digunakan untuk ini. Salam tuh menyarankan aja ke anak-anak itu, oh kalau kamu mau bikin album, nih studionya Diarahkan lah. diarahkan intinya. nih ke sini. Kalau kamu mau bikin, aku tuh ngobrol sama anak, dulunya dia anak jalanan, terus dia tuh passionnya di ini balap motor. Terus gimana akhirnya? Terus dia proyeknya itu bikin motor custom. Waduh, itu udah cerita ke aku. Jadi Kak, motor custom itu sejarahnya, wow. Udah menguasai banget. parah. Ya. Padahal kan kalau ke kita tuh kayak gitu jadi kenakalan remaja. Iya. Iya kan? Bayangkan loh, dia itu bisa ngerti bedanya knalpot. Yang satu knalpot yang ini tuh sejarahnya gimana. Lah iya. Ya dari situ belajarnya gitu loh. Dia juga pada akhirnya belajar bahasa Inggris karena harus memahami produk kan yang Karena butuh akhirnya dia. Nah, terus diarahin ke bengkel apa segala macam. Akhirnya dia bikin proyek motor custom itu. Menariknya di situ kan proses pendidikannya jadi kontekstual banget ya. Benar. Sesuai kebutuhan si peserta didik sendiri. Kamu pengennya belajar apa? Ya udah, dalemin aja di situ. Jadi berat banget orang kita. Iya keren. Gak apa-apa lah. Kalau di kita kan udah jadi kayak kenakalan remaja. Iya. Kamu usia segitu suka Dia balap tuh motor mau jadi si apa anak gitu-gitu. itu, anak yang bikin motor custom itu udah di drop out dari sekolah 3 kali kayaknya. Tuh kan. Ceritanya ke aku gitu. Ya karena itu dianggap Iya. kok anak remaja belajarnya itu gitu. Padahal justru di Salam terbukti dia jadi tahu sejarah. Dari sejarah motor dia tahu perang dunia, dia tahu apa gitu. Dia cerita ke aku. perkembangannya Aku aja gila, aku nggak tahu loh Lah, iya, hal kayak benar, gitu benar, gitu. benar. Belajar modernisasi lah apa segala macam. Jadi lebih luas gitu-gitu. Iya. Yang diharapkan kan sebenarnya di pendidikan formal kan juga seperti itu ya sebenarnya. Dalam perkembangannya kan akhirnya di pendidikan formal juga ada pendekatan kontekstual. Jadi dia tuh memang melibatkan keseharian dalam pembelajaran kayak gitu. Dari kehidupan sehari-hari, belajar dari lingkungan kayak gitu. Di situ juga ada di kurikulum. Kurikulum 2013 kan juga akhirnya kayak gitu, belajar dari kontekstual lah intinya kayak gitu. Cuman mungkin penerapannya itu jadi
banyak faktor ya yang menghambat kayak sulit ya, gitu. Banyak faktor kayak gitu yang ya pada akhirnya ya pendekatan kontekstual ya mungkin hanya berjalan sekian persennya, tidak yang kemudian 100% Setidaknya ada seperti lah yang ya. di Salam kayak gitu. Cuman secara gagasan, kesadaran itu sudah ada kayak gitu, bahwa ada pendekatan kontekstual yang berasal dari lingkungan Di keseharian kayak gitu. Salam itu menurutku juga bisa jalan karena perbandingan antara mentor dengan pesertanya juga seimbang. Seimbang. Gitu. Jadi mereka tuh satu mentor itu bisa untuk menangani hanya 2, 3, 4 Jadi lebih orang. fokus Iya. kayak gitu. Sementara ini satu menghadapi 40. Bener. 20, Keroyokan. 30 kayak gitu. Yang untuk memahami karakter masing-masing peserta didik aja udah sebenarnya udah tantangan banget kayak gitu. Sekedar memahami loh ya. aja ya. Belum kita menyusun Program rancangan segala pembelajaran secara garis besar kayak gitu. Tapi yang aku syukuri setidaknya punya kesadaran kayak gitu. Ya, sudah ada lah. Setidaknya ada kesadaran bahwa oh ternyata pendidikan itu bukan cuma sekedar yang transfer ilmu kemudian selesai. Caranya pun beragam kayak gitu. Terus Karena sekarang yang kita hadapi bisa beragam. transfer Bluetooth aja. Iya. Share materi kan. Google aja lebih pintar loh Iya. dari guru kayak gitu loh sekarang kayak Aku gitu. tuh sempat loh mengalami kekagetan itu ketika kuliah itu. Aku kan masih nyatet ya anaknya. Anak-anak tuh udah nggak nyatet, teman-temanku. Minta aja ke dosen. Iya, share Bluetooth. Pak. Jadi selesai kuliah tuh dulu kan masih pakai Bluetooth ya. Belum zamannya WA bisa ngirim file gede tuh. Bluetooth Pak gini-gini. Lah, kok enak ya? Kuliah udah ya ngapain kita ikut kuliah aja, minta aja slide-nya. Iya benar. Sekarang udah begitu. Terus selain Toto-chan apa lagi? Buku yang berpengaruh ke kamu di pendidikan? Sekolah itu candu juga. Rom Topati Masang. Yes. Pengaruh buruk gitu. Justru kayak gitu tuh kayak dapet penyadaran gitu loh. Oh iya ya, gimana caranya biar aku nggak kayak gitu loh. Oke. Kan beliau kan menganggap bahwa sekolah itu bukan satu-satunya tempat belajar. Iya. Belajar itu bisa di mana Dimana aja, aja. sama siapa aja kayak gitu kan. Itu temannya Pak Tutor Harjo tuh, Rom Topati Iya, Masang. kan tuh. juga seiring ya sama Iya. gagasan yang di bukunya Toto-chan kayak gitu. Rom Sama Topati kayak Masang. gitu. Nah, ini tantangan sebagai aku kan praktisi pendidikan, aku ada di lingkungan formal gitu kan. Sebenarnya kan buku kayak gini apa sih ya sekolah lah satu-satunya kan harusnya begitu Iya, ya. iya, iya. Tapi pada akhirnya yang punya kesadaran itu lagi, oh iya ya sekolah ini bukan cuma satu-satunya, dan akhirnya muridku juga bisa belajar dari banyak hal, bukan hanya dari aku saja, bukan hanya dari ruang kelas aja, tapi mereka Dari bermain di ruang lapangan. Ruang guru juga bisa. Aduh nyenggol Di kanan kiri. kantin juga bisa belajar. Di lapangan pun Ya. ketika mereka bermain-main ternyata mereka juga bisa belajar asal kita mengarahkan mereka kayak gitu. Ya. Namanya anak-anak kan nggak mungkin langsung memahami. Oh ternyata aku menemukan kayak gini tuh dirinya berantem nggak sendiri. boleh misalnya, kan tetap harus diarahkan kayak gitu. Nah gimana caranya sekolah tuh jadi tempat yang menyenangkan, Tidak kayak menjadi gitu. candu. Tidak menjadi candu kayak gitu. Sekolah itu candu itu nggak sengaja aku nemunya. Itu kan dapat dari aku. Iya benar, pinjem malah awalnya nggak punya, terus akhirnya barulah punya Apa sendiri. nih sekolah itu candu? Terus aku itu sebenarnya pamflet yang kemudian dijadikan buku. Pamflet protes pendidikan gitulah tahun 80-an. Bahwa sekolah itu ya waktu itu ya di masa Rom Topati Masang menulis pamflet itu, ya sekolah itu dilaporkan. Menurut dia di catatan pamfletnya itu udah kayak perusahaan kan, ada kan bagian itu kan. Jadi ya pabrik itulah. Siswa masuk, diolah, ya kan, lulus sudah Outputnya jadi ya itu. outputnya tuh jadi tenaga kerja gitu-gitu. Itu udah jadi sesuatu yang tidak terhindarkan, makanya disebut candu. Iya. Kalau kayak Laskar Pelangi gitu ada nggak pengaruhnya ke kamu? Laskar Pelangi itu Itu ceritanya kan juga soal yang ngetop banget di Indonesia tentang pendidikan. soal apa sih dia tuh? Keterbatasan ya? Kamu nggak baca? baca keterbatasan ya pendidikan, Iya. kemudian dengan fasilitas yang sederhana tapi dia punya mimpi kayak gitu-gitu. bisa sekolah sampai ke Perancis. Iya. Ya, tapi nggak berkesan banget sih ke aku tuh. Karena SD
SD kita juga begitu. Iya. SD dia nih dulu kalau cerita SD Laras tuh udah dindingnya seng, mau roboh. Kayak Laskar Pelangi banget SD-mu. Emang iya katanya. Tapi ke aku tuh nggak yang kemudian berkesan yang cuman oh iya kayak udah tahu bahwa akhirnya tuh kayak gini gitu loh yang akan diceritakan kayak gitu. Jadi ke aku tuh oh ya udah gitu. Iya, oh pendidikan tuh segini besar pengaruhnya buat mimpi kesuksesan dan lain-lain kayak gitu. Karena Lintang ya, Ya, iya nggak yang sih? paling Yang pinter paling tuh pinter Lintang. Tokoh utamanya Ikal. kayak gitu. Anaknya Tapi ke Mbak aku Dono. Namanya Ikal. nggak seberkesan ini ke aku. Toto-chan. Toto-chan, Rom Topati Masang, Sekolah Itu Candu, apa lagi? Apa lagi ya pendidikan ya. berpengaruh tuh. Aku baru-baru ini ikut BIMTEK. di luar itu novel kayak apa gitu. Ya, baru-baru ini aku ikut BIMTEK, ikut BIMTEK soal gitu, pendidikan Mas. inklusi Oke. dan banyak Pantesan materi status kan ya. Facebookmu begitu-begitu. Betul, aku kan udah jarang buka Facebook ya. Facebookku tuh kan Tiba-tiba udah siapa nih nulis pendidikan inklusi? ini kena hack apa enggak gitu ya. Iya, aku pertama ini Enda siapa ya? Aku kayaknya nggak Udah lama berteman. nggak keluar. Aku buka profilnya, astagfirullah, temanku Arum. Aku pikir Enda siapa? Iya, itu kan awalnya karena kebutuhan sebenarnya ya. Oke. Kebutuhan. Kemudian ikut BIMTEK dan isunya tuh menarik gitu loh ke aku. Oke. Pendidikan inklusi kan sebenarnya udah pernah dapat mata kuliah dulu. Udah ada mata kuliah pendidikan inklusi. Cuman ya udahlah ya materinya banyak kayak gitu ya gitulah gitu ya belajarnya. Dan belum ada kesempatan untuk menerapkan kayak gitu. Kalau sekarang kan aku sudah punya sedikit lah pengalaman ketemu langsung dengan kasus yang di buku kayak gitu. Oh, ternyata ini loh ada yang di buku kemarin kayak gitu. Kalau sebelumnya kan cuma sekedar baca. Nah, sekarang ini akhirnya baca lagi gitu loh. Materinya banyak tentang keunikan peserta didik kayak gitu. Oke, bocor Tentang dikit. keunikan peserta didik kayak gitu kan. Dan ya akhirnya seru kayak gitu. Itu textbook banget kan sebenarnya ya. Cuman karena penyampaiannya interaktif di BIMTEK itu jadi seru lagi akhirnya. Oh iya ya, ternyata memang peserta didik itu beragam. Oke. Dan kalau di BIMTEK itu intinya kita sebagai guru itu gimana caranya bisa mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang beragam. Kayak gitu. Jadi ya kudu tahu muridmu ini sukanya apa setidaknya. Keluarganya latar belakangnya sekiranya gimana. Jadi aku harus tahu oh ini peserta didik yang aku ajar ini dia tinggal di keluarga yang gimana, ada bapak ibunya nggak, minimal kayak gitu harus tahu. Di rumah budaya belajarnya gimana, dia ditemenin belajar atau enggak, nah minimal kayak gitu. Dia suka apa, dia bisa baca nggak sih sebenarnya kayak gitu, dia bisa hitung-hitungan nggak. Nah kan kadang tantangan yang aku dapat itu ketika ngajar dengan kelas besar itu sulit untuk mengenali satu-satu itu. Iya, banyak. Sulit. Kan? Jadi mungkin yang kemarin kan aku punya pengalaman ngajar nemani 1 semester kan. Selama 1 semester itu ada loh murid yang ternyata aku nggak tahu betul dia tuh kemampuannya gimana. Dalam arti ini sukanya apa, di rumah itu dia gimana. Nggak terpegang lah, ya. Kelewat, skip. Kelewat kayak gitu. Karena banyak ya. Nah sementara Iya yang lainnya itu ada loh murid yang membutuhkan perhatian ekstra. Iya. Nah, kayak gitu kebutuhan mereka terhadap perhatian juga beda-beda kan. Bener, ada muridku itu yang dia tuh apa ya manja Iya, dalam arti ngalem. Caper Jadi, gitu iya, semacam gitu. Ibu apa dah, kok beda ya gitu. Dan ternyata setelah diulik, ternyata dia tidak ada orang tuanya, dia tinggal sama neneknya. Oke. Makanya dia kemudian butuh lebih ya. Ibu kayak gitu. Dan yang kayak gini nih yang akhirnya jadi lebih fokus perhatiannya kan. Iya, Nah, ada yang terabaikan kan pasti yang lain. Ada yang terabaikan kayak gitu. Dan itu udah satu tantangan besar buat aku untuk memahami karakternya doang loh. Kayak gitu. Kemarin kan muridku juga banyak kayak gitu kelas besar. Sekarang juga kelas besar. Dan baca itu lagi, wah ini romantisme Toto-chan ini pengen diterapin yang benar-benar bisa diaplikasikan gitu. Cuman untuk benar-benar yang menerapkan seperti apa yang dialami Toto-chan yang kemudian berkesan sampai dia di masa dewasa itu, wah itu tantangan besar. Harus banyak sekali pengalaman, banyak evaluasi, banyak belajar, harus kayak gitu.
memahami istri satu Nah, aja kita susah memahami kan. satu temen aja lo susah gitu. Ini apalagi memahami anak-anak yang dia tuh belum menemukan jati diri. Belum lagi dia kan waktu moodnya. juga ya. Benar. Di kelas 1 akan berbeda di kelas 2. Benar. Proses anak tuh kan berkembang. Iya, jadi kemarin ikut BIMTEK tuh juga ngena banget ke aku, kayak diingetin lagi loh kamu Tuh loh. daring ya? Daring. BIMTEK. Jadi beneran yang baca lagi gitu loh, baca lagi apa sih keanekaragaman peserta didik, apa yang harus dilakukan Tuh, buat mengenali aku kayak gitu-gitu. jujur sih melihat itu apa ya? Ada optimisme lah di situ. Kan berarti kesadaran terhadap pendekatan apa? Kontekstual, personal, sosial itu sudah mulai ada Iya, kan di makanya pendidikan kita. Aku bilang tuh ke diriku sendiri, seenggaknya meskipun aku belum bisa menjadi guru yang baik, katakanlah begitu, yang kemudian menjadi inspirasi bagi murid-muridku, itu kan kayaknya masih panjang Sejauh ya. gitu ya, butuh banyak pengalaman. Tapi seenggaknya aku menghibur diri sendiri nih, seenggaknya aku punya lah kesadaran ini dulu. Iya, itu dah. Ini jadi bekalku Minimal nanti kayak gitu, buat ngolah pembelajaran, seenggaknya buat cara komunikasiku lah minimal. Cara komunikasiku ke anak-anak lah dulu minimal, gimana caranya kayak gitu. Jadi dasar ke aku tuh. Untuk penerapan yang lainnya mungkin nanti lah ya lagi sambil belajar pengalaman Masih sebelumnya. lama kayak perjalanannya, gitu. santai aja. Oke, sekarang terlepas dari pendidikan, apa buku yang kamu suka? Apakah emang suka buku pendidikan aja? Enggak juga. Buku Yang- pendidikan itu kan setelah aku berbaur dengan banyak teman-teman, Oke. kemudian diskusi, ini loh bukunya, ini loh juga seru untuk dibaca. Kan akhirnya jadi begitu. Seperti yang aku bilang tadi, bacaanku itu dipengaruhi sama bacaanku pas masa kecil. Sastra. Buku-buku perpustakaan lama, penjangga baru, balai pustaka yang Genre tahu lah yang- ya. Genre yang kamu suka itu memang sastra Memang berarti? begitu, seperti itu. Oh, aku pikir kamu mengalami pergeseran sukanya sekarang yang berbau-bau pendidikan. Masih suka sastra tuh, dan jadi apa ya, jadi berpengaruh ke bacaan yang ya kalau kayak gini nggak suka gitu loh, kayak teen lit Oh, misalnya, oke. jadi nggak suka, jadi nggak kebaca sama sekali. Bahkan ketika Kamu berarti tipe SMA pembaca yang nggak baca teen lit. nggak bisa membaca semua genre, hanya genre tertentu Nah, saja. semua genre itu akhirnya nyoba ketika pas di Toremaus. Kan dulu aku nggak pernah baca buku fantasi, Oh iya. genre fantasi. Mbak Rara suka fantasi, Mbak Kayak Iva, Harry Potter gitu iya. ya. Akhirnya cobalah beli apa itu buku yang The Book of Losting. The Book of Losting. Ya, itu kan fantasi. Padahal sebelumnya nggak pernah baca buku kayak gitu. Jadi ya udah bacanya ini aja gitu. Latarnya 60-an Kamu kayak dulu gitu. sukanya suka. buku perjalanan kayaknya waktu SMA ya? Ya buku kayak sama gitu kuliah. juga suka. Kemudian buku, ya pokoknya yang dia tuh latarnya tahun segitulah gitu. Tahun 60-an. Kayak Amba ini kan juga 60-an. Terus pernah juga Koela itu kan juga 60-an. Sultan Ya. Terdali Syahbana kan juga tahun lahir terkembang itu kan juga tahun segituan. Ateis juga tahun segituan latarnya. Ya Buku lama. akhirnya buku-buku kayak gitu. Yang baru-baru apa nih? Kamu suka Buku-buku sastra? baru akhirnya kenal sama Margin Kiri juga karena dipengaruhi oleh seseorang teman yang Enggak lah, banyak yang suka margin kiri di sini. gitu ya, Enggak gitu. cuma aku doang. Iya, iya. Meskipun akhirnya- mereka dari aku juga. Iya gitu Memang akhirnya bagus juga ya margin suka. kiri itu. Iya benar. Akhirnya mulailah suka sama siapa penulisnya, Mahfud Ikhwan. Mahfud. Aku hampir ngomong Mahfud MD. Mahfud Ikhwan tuh aku Mahfud juga Ikhwan. Suka tuh? Suka kayak gitu. Daumu kayaknya masih di aku deh. Enggak, Udah balik ya? Udah balik. Oh, Kan iya. udah aku tagih. Iya. Aku juga mulai suka lupa sekarang. Iya, kayak gitu. Ya, tapi ya tetap genrenya ya ternyata begitu yang Sastra. aku suka kayak gitu. Terus apa? Terjemahan ini. Terjemahan ini juga ini kan juga Amerika Latin. margin. Monster Kepala Monster Seribu. Kepala Seribu. Penulisnya Laura Santullo. Oh, cara bacanya gitu. Ini ada terusannya dong. Laura Santullo Atullo. Tiap hari, Mbak Rara sekarang tiap hari denger kayak gini ya, Mbak. Diterjemahkan oleh Ratna Diah Wulandari.
Ya akhirnya jadi suka lah juga buku kayak gitu. Padahal sebelumnya kan nggak pernah baca buku-buku terjemahan kayak gitu. Bacanya ya itu aja gitu. Bagusnya margin kiri itu diterjemahkan dari bahasa sumbernya. Langsung ya. Iya, ini kan bahasa Espanyol. Jadi nggak yang Amerika dari bahasa Latin. Inggris diterjemahin Enggak. lagi gitu, enggak ya. Jadi langsung Dan bahasa aslinya. memang standarnya di sana tuh sama Mas Roni yang punya margin kiri tuh terjemahan harus dari ini langsung. Bahasa aslinya langsung. Dan diterjemahkan oleh orang yang memang ngerti bahasa Aslinya sana. aslinya, ngerti sastranya, ngerti kebudayaannya Iya, gitu. karena memang Karena beda kadang, kan ya. iya, Beda bahasa sehari-hari sama bahasa sastra tuh kan ya beda. kata Mas Roni itu meskipun Amerika Latin itu mayoritas berbahasa Spanyol, kadang ada satu kata yang di satu negara itu punya arti lain dengan negara lain gitu. Sama lah kayak di Sumenep kan gitu. Satu kata di Bahasa tempat kayak gitu. lain juga beda. Makanya dia tuh maunya harus yang ngerti gitu. Itu yang aku suka dari kan Makanya jadi kemudian bacaannya, hasilnya, outputnya jadi enak ya. enak. Jadi Monster Kepala Seribu nih ceritanya apa ya? Kok aku udah lupa. itu loh, klaim asuransi. Oh iya, dia Keluarganya itu sakit. ada keluarganya sakit. Terus ini kayak cerita detektif ya sebenarnya. Iya nggak sih? Aku juga sukanya karena dia diceritakan dengan sudut pandang masing-masing tokoh. masing-masing tokoh. Iya, nggak pernah aku baca yang kayak gitu. Tokoh utamanya tuh sebenarnya ada yang Iya. keluarganya si sakit itu kan. Iya, tapi Mau- dia penceritanya kan Iya, habis itu dari sudut pandang dokter, habis dari sudut pandang orang di dalam mobil bahkan. dijadikan tokoh utamanya juga gitu, bercerita sendiri. Menjadi sang aku gitu. Bener. Jadi sudut pandang Endingnya orang aku pertama semua lah. Udah lupa. Gitu. Ya, aku juga salah satu yang aku suka dari Raula Santulo, Monster Kepala Seribu ini karena penokohannya yang unik. Penyampaiannya kayak gitu. Penokohan, sudut pandangnya yang unik. Nggak pernah kan aku baca yang kayak Iya. gitu itu. Biasanya kan cuman baca kalau nggak sudut pandang orang pertama ya udah aku lah terus tokoh utamanya Si akunya aja. itu udah si Ya, dia iya. itu dari awal kan. Ini Atau beda-beda. kalau nggak, sudut pandang orang ketiga ya udah gitu aja. Tapi Rum, yang bikin aku sebel sama Monster Kepala Seribu, lambat jadinya kan. Kita bacanya itu. Aku Iya, udah selesai nggak, nih membaca sudut pandang si tokoh aku, keluarga yang cari rumah sakit nih misalnya. Habis itu aku kan berharapnya Berharap langsung lah cerita gitu. selanjutnya kan. Cerita yang sama tapi dari sopir ambulan nih. Habis itu Justru dari suka, siapa Yo. lagi? Aku justru suka di situ. Pak Kamarian. Iya bener. Tapi kita jadi lebih paham sama detail ceritanya nggak sih dengan cara penyampaiannya yang seperti itu. Dan jadi ini baca terus karena kan penasaran gitu loh. Suka banget aku sama ini. Ya selain karena memang topiknya juga seru, kemudian penyampaiannya juga seru. Bisa aja loh buku ini nggak semenarik ini hanya dari topiknya aja. Misalnya topiknya sama, tapi cara penyampaiannya Topiknya juga seru sih. hanya cuma Kayaknya satu dia tokoh aja. Membongkar Bisa konspirasi gitu ya. Ya intinya kan Tentang soal kesehatan. asuransi Kesehatan. kesehatan yang dia tuh belibet lah intinya untuk sekedar ngeklaim asuransi yang dia udah padahal bayar 15 tahun. Iya kayak iya gitu, iya, gitu. inti ceritanya itu. Ya, cuma dari berbagai sudut Sudut pandang kejadian ketika itu. Laura Santulo. Keren sih. Nah, kayak gini ini nggak bisa aku dapat dari bacaanku yang lama. Artinya Iyalah, kalau aku cuman nggak baca genreku yang awal yang sukaku yang begini, ya nggak akan tahu bahwa oh ternyata bisa Ternyata ada loh ya, menceritakan cara bercerita kayak gini ya. menceritakan dengan cara seperti ini tuh bisa dan hasilnya bagus loh. Dan di Amerika Latin tuh katanya ada yang kayak gini menceritakan dari banyak sudut pandang. Itu sampai ke gelas-gelas ini bercerita juga jadi sang aku. Ya ampun. Iya tuh siapa gitu yang nulis. Apa lagi selain Monster Kepala Seribu? Gak suka. Banyak pada akhirnya apa ya? Sastra Banyak Sukasembah. akhirnya jadi Louis Sepulveda ini juga Ke Amerika Latin juga tuh. Kemudian baca Kim Ji Young juga. Akhirnya jadi lebih Korea. beragam gitu loh. Topiknya jadi beragam. Kemudian kultur budayanya juga jadi beragam. Kamu gitu. Nggak cuman yang kayak gitu. Lebih suka baca terjemahan atau karya sastra Indonesia? Jadi suka dua-duanya sekarang. Kalau dulu kan udah sastra pokoknya. Nggak mau yang remaja-remaja teenage tuh nggak suka. Pokoknya penulis yang dulu lah gitu. Suka gitu. Nah tapi sekarang karena kenal margin kiri, kemudian akhirnya jadi sama-sama suka gitu loh. Jadi kayak menambah wawasan gitu loh. Ini loh juga ada
yang bagus dengan cara yang seperti ini, dengan lokasi yang seperti ini, kulturnya seperti ini. Kan juga kita bisa tahu kultur di sana seperti apa, kayak Iya, gitu-gitu. Gagasannya. Siapa penulis yang kamu paling sukai di Indonesia? Eka Kurniawan? Aku justru nggak baca Eka loh. Masa? Enggak. Aku Bukannya kamu baca. beli Eka Kurniawan? Yang mana? Yang bukan Eka Kurniawan, itu terjemahannya Eka Kurniawan yang gambarnya oren itu, covernya oren. Anu. Itu. Ini. Iya. Itu Aku belum terjemahannya Eka? Aku lo belum baca. Jangan-jangan juga belum dibuka itu Si anunya. tukang onar udah aku buka, udah aku sampul tapi belum aku baca. Ya maklum lah. Aku juga lebih banyak yang begitu. Iya, Eka. Siapa? Penulis Indonesia. Apa ya? Nggak ada yang khusus suka banget sih, berkesan. Laksmi Pamuncak suka. Yang paling suka ya? Aku tuh, nggak ada yang paling aku suka, soalnya suka semua. Ragil semua. Cahya Maulana. Mana. Itulah masih OTW. Ahmad Tohari suka, Putu Wijaya suka. Putu Wijaya itu kan juga teks-teksnya dulu ada toh di buku-buku. Putu Wijaya itu kamu lebih suka drama apa yang kamu baca Putu Wijaya? Cerpen. Itu ya, Kroco. Cerpen. Kroco ini Cerpen. novel Oh, pendek novel, dia iya. tuh. Aku sukanya Putu Wijaya tuh cerpen pendeknya itu. Iya, cerpennya juga bagus. Kan cerpennya tuh dulu juga gampang dicari tuh di perpus tuh adalah Iya, beberapa banyak, kayak Putu gitu. Wijaya. Jadi dulu tuh bacaannya ya ini Putu Wijaya. Luar negeri siapa yang kamu suka? Penulis. Penulis luar negeri siapa, nggak ada tuh. Ini Tutu Chan. Toto Chan. Ya akhirnya dibaca semua gitu loh, nggak yang spesifik penulisnya? suka siapa gitu, nggak. Tetsuko Kuroyanagi. Kuroyanagi. Sukanya itu ya udah sekedar suka baca semuanya karena berkesan. Enggak gitu, sampai nggak yang- mengidolakan gitu kamu. Enggak juga sih. Kayak Fokus ini. Fans banget gitu kayak dia sampai Enggak sih. harus minta tanda tangannya. Enggak juga sih. Enggak Ya juga. semuanya aku mau tanda tangannya. Mahmud Ikhwan nih juga keren banget dia. Dia kan juga bikin buku baru tuh. Apa, dan aku belum punya. Aku kemarin terakhir beli buku terbaru dia. Aku beli pre-ordernya itu buku sepak bola tapi dia kan nulis esai sepak bola gitu di belakang gawang. Aku justru nggak terlalu suka sama Mahfud. fiksinya Mahfud Ikhwan. Entah kenapa, selera aja ya. Tapi aku nggak bisa bilang tulisan dia jelek, emang bagus. Bagus. Ya cuman masalah Selera aja. Nggak terlalu suka. Emang nggak ada yang kamu ngefans banget ya penulis? Enggak sih. Selamat Banget gitu. Herianto? Iya juga bagus loh Pak Ngefans. Slamet. Pak Slamet kan juga Aku ini. ngefans kalau itu. Pak Slamet Herianto itu dia punya semangat menulis yang tinggi. Luar biasa. Jadi Luar biasa. selalu punya apa ya? Selalu punya karya. Dari segala kehidupannya, kesehariannya tuh bisa deh Tahu nggak kayaknya yang paling ditulis aku kayak suka gitu. dari Selamat Herianto? Apa? Biasa aja orangnya. Nggak ngetarani gitu ya? Iya. Heeh. Orang kan udah nulis nih, Iya. udah kayak dewa. Biasa aja, aku suka itu kayak gitu. Dan setelah aku melihat di pengarangan Liga ya, aku belum pernah melihat, ini serius Pak Selamat, saya bukan Pak Slamet, Assalamualaikum. Pak Selamat itu mengencourage itu apa ya? Menularkan semangatnya ke anak-anak itu luar biasa. Lah iya, heeh. Gak, itu serius aku lihat sendiri bagaimana dia tuh hal sederhana. Pak Selamat dan Pak Andi itu melakukan ini, ke sekolah bawa buku-buku ya ditaruh aja di mejanya itu. Iya. Biar anak-anak penasaran katanya. Kan nanti nanya gitu. Iya, terus dia cerita gitu-gitu. Itu jarang sekali aku temui di guru lain yang juga suka baca. Suka baca atau Apalagi yang tidak suka baca. atau bahkan yang sudah menulis bahkan sekalian. Iya, jarang. Kayak pengen membagi semangat yang dia punya tapi biasa Secara aja. samar. Iya, Secara gitu loh. Aku samar suka itu, gitu. suka banget nih wah, fansnya aku. Heeh. Nggak yang woro-woro Iya. gitu. Heeh. Fans banget. Dan konsisten Pak Slamet tuh bikin karya tuh.
Mm-mm. Ada aja. Aku kadang malu loh sama dia tuh. Kenapa? Kenapa? Ya malu aja. Aduh. Aku kan orangnya pemalas ya. Nggak yang terus apa tulis gitu. Ya melihat orang kayak Pak Slamet tuh kayak wow, rajin sekali ya. Iya, ada lagi yang aku suka tuh. Malu kan dulu aku. kan kalau Pak Slamet kan orang yang kita kenal gitu ya. Ada lagi mungkin juga harus kenalan sama Bu Noir. Siapa nih? Bu Noir ini Oh, nama unik penanya. namanya nih. Beliau juga guru SD dan aktif menulis Nama puisi. penanya Bu Nama Noir. penanya Bu Noir. Nulis? Nulis puisi, Puisi. tapi Waduh. puisinya bagus-bagus. Itu dunia yang sudah lama aku tinggalkan. Tapi ya itu apa ya sama seperti ya tadi akhirnya malu ya kenal sama kayak Pak Slamet atau Bu Noir yang dia tuh punya semangat yang nggak habis-habis gitu loh, yang terus-terusan ditularkan ke orang lain kayak gitu. Itu guru mana? Guru SD mana ya? Pokoknya guru SD. Di sini di Sumeneb sini, tapi Daratan. aku lupa. Iya, aku lupa ngajarnya beliau di mana. Semangat Kamu sekali. kenalnya Dan dari tulisannya mana? Ya dari komunitas Komunitas. itu, dari komunitas Rumah Literasi awalnya, kemudian sekarang beliau aktif di Kata Bintang dan sampai sekarang pun produktif sekali. keren. Kayak gitu. Semangat belajarnya juga wah gila. Benar. Kadang tuh aku kayak udah apa ya? Aku justru merasa nggak butuh kan, kayak malas-malesan gitu. Mereka tuh mesti terus ingin tahu. Benar. Wah iya nih aku. Gurunya Malu kayak kadang. gitu. Gurunya kayak gitu gimana muridnya? Nah, ini. Harusnya begitu. Aku pengen kembali lagi membahas itu sama kamu. Kamu kan guru yang suka baca ya. Suka juga mengoleksi buku, ya kan? Kamu membeli buku Iya kan? kan? Membaca. Tidak, kan ada yang suka baca doang pinjem-pinjem kan? Ya kayak akulah juga kan. Kamu kan beli ke aku. Meskipun utang. Utang enggak ya? Iya kan, aku beli dulu simpenin dulu. Oh iya benar. Iya kan? Simpen dulu ntar kalau datang barulah. Ketahuan kan jadi kalau suka kayak gitu. Kamu kan suka Kenapa? ya, suka baca. Gimana kamu melihat anak-anak peserta didik siswamu itu gimana? Apakah kamu merasa mereka juga harus suka baca atau ya terserah aja, kalau ya suka ya suka, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Gimana tuh kamu melihatnya? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Mereka nggak suka baca tuh nggak apa-apa. Oke. Karena balik lagi masing-masing orang itu beda. Oke. Kayak aku lebih suka baca daripada Baca buku nih kita ngomongnya ya. baca buku daripada dengerin orang yang membaca buku, misalnya daripada ada teman bercerita membaca nyaring, aku lebih suka baca sendiri. Oke. Udah deh aku baca sendiri aja Oke. daripada kamu yang bacain kayak gitu. Ada kan juga murid yang lebih suka mendengarkan misalnya. Dia nggak suka baca, justru kalau dia baca tuh jadi nggak paham misalnya kayak gitu. Lebih ada paham ketika ada orang yang menjelaskan kayak gitu. Nah, jadi aku nggak menuntut bahwa mereka tuh harus suka baca. Oke. Cuman aku menekankan ke mereka bahwa kamu tuh membaca itu karena butuh loh. Mm-mm. Kamu kalau nggak bisa baca, ya nggak bisa tahu apa-apa. Mm-mm. Kayak gitu. Dan kalau kamu baca, Membaca ini maksudmu hanya bisa baca membaca huruf yang pertama, kemudian atau yang kedua pada akhirnya kalau kamu memahami. nggak memahami, Oke. itu ngaruh loh sama pembelajaran di kelas tuh. Oh ya? Apa-apa Berpengaruh. pengaruhnya tuh? Ya beda. Daya Kan aku tangkapnya- nggak tahu kan, Daya aku- tangkapnya tuh Oke. beda gitu loh. Jadi kayak misalnya ada muridku yang dia tuh suka baca atau di rumah terbiasa membaca, baca Oke. apapun lah ya, Oke. baca dongeng, baca apa, itu berpengaruh kepada pemahaman mereka. Jadi mereka yang di rumah itu senang baca, jadi cepet paham gitu loh. Mm-mm. Daripada mereka yang nggak terbiasa Nggak baca. terus. Kamu beranggapan memang anak tuh nggak harus suka baca ya, tapi butuh untuk mereka membaca tuh karena butuh. Berarti kamu memandang nggak masalah dong ada anak yang nggak suka baca, nggak merasa itu sebagai masalah di sekolah?
Ya enggak juga. Kamu boleh Oke. loh nggak suka baca. Kalau aku kan memahami suka baca itu yang kayak aku yang keranjingan gitu loh. Ya kamu suka baca apa yang kamu butuhkan aja, apa yang kamu sukai aja. Kalau kamu pas lagi suka Oke. soal, misalnya kamu suka sepak bola, Oke. kamu suka pemain sepak bola siapa, kamu nggak pengen tahu dia itu ceritanya gimana kok bisa jadi pemain bola terkenal kayak gitu. Nah kamu itu bisa tahu kalau kamu baca Nah, kayak gitu. Kan masalahnya ada yang nggak suka gitu loh. Nggak suka baca Nggak sama suka baca sekali. sama sekali. Nah, itu Ada kamu gimana? memang. Kamu melihat itu sebagai masalah? Ya kita cari cara yang lain kan, dalam arti nggak harus ini loh teks kamu baca. Kalau di pendidikan itu kan membaca bukan hanya membaca teks. Ya udah kita kasih versi yang berbeda. Kalau media ini nggak kamu sukai, nggak cocok ke kamu, ya kita kasih media yang lainnya dengan bercerita misalnya. Dia suka antusias ketika ada cerita baru, tapi dia disudorin buku cerita nggak mau baca. Kan caranya akhirnya ya kita yang bacain, yang ngeceritain, kayak gitu. Kalau anak di sekolah yang suka baca itu kayaknya jarang. Tapi kalau yang tidak suka baca kayaknya banyak ya. Karena mereka tidak dikenalkan dari awal. Nah, itu yang juga aku pengen tanya. Menurutmu kenapa fenomena itu bisa ada? Fenomena itu karena yang dari kita yang dewasa yang nggak paham awalnya. Oke. Dari nggak kitanya paham. yang Gimana dewasa dong? nggak paham, jadi kita nggak punya langkah untuk mengarahkan ke mereka bahwa ini loh kamu butuh. Wong kita sendiri ngerasa nggak butuh. Oke. Dari yang tua Berarti dulu, dari yang dewasa ya. Dari yang dewasa dulu. Yang dewasa nggak menganggap ini masalah, nggak punya kesadaran itu tadi. Lah gimana mau ngajarin muridnya, gimana muridnya mau diajak untuk sadar, wong gurunya lah katakan Ya, aku. guru Aku sebagai juga guru nggak orang sadar. tua kan juga guru di rumah. Bener. Dari situ. Oke, menurutmu dari situ. Dari situ. Berarti ketika kita mengidealkan ya gak sampai keranjingan ya, anak itu suka membaca di bidang yang dia sukai aja, harus dari kita yang dewasa dulu Bener, dong. harus dari dewasa dulu yang ngajak mengenalkan ke mereka. Gurunya, orang tuanya, Bisa kakaknya. dimulai. Bener. Kalau kayak aku tadi sendiri berkaca ke aku sendiri kan berawal kan nggak ada yang baca di rumah tuh sebenarnya. Kayak bapak sama ibu tuh nggak yang baca buku gitu, Oke. enggak. Kakak-kakakmu juga enggak. Kakak-kakakku juga nggak ada yang kemudian baca buku tuh nggak ada. Tapi kan aku akrab dengan dongeng akhirnya. Dipancingnya dari situ, Oke. penasaran akan cerita, kemudian menemukan kesenangan Dan sendiri itu pun ketika insidental ya sifatnya ya, enggak. kebetulan aja, enggak yang emang direncanakan. dan ya balik lagi kayak gitu tuh ya dari lingkungan yang paling dekat, dari rumah, kemudian dari Dan itu guru, belum ya, kayak gitu. menurutmu? Aku nggak berani bilang untuk di lingkunganku, nggak berani bilang oh ini di keluarganya nggak ada budaya membaca, nggak berani juga sih. Cuman di sekolah itu kan akhirnya secara samar tampak ya kayak gitu. Itu di rumah itu gimana kayak gitu. Ya bayangkan aja orang tuanya sibuk bekerja misalnya demi ada faktor lain ya. demi Iya, pendidikan iya. anaknya. Waktunya juga. Bener, kayak gitu tuh akhirnya juga nggak ada kesempatan untuk kayak gitu. Tidak punya cukup. Untuk berdialog yang kemudian ini loh nak begini itu kan ya juga nggak semua kondisi di rumah itu sama kayak gitu kan. Kamu nggak kasihan sama itu? Kamu suka nggak, Rum? Pindah ke Kangean? Suka, pengalaman baru. Sukanya karena jadi PNS atau? Sukanya satu karena PNS. belum PNS juga, masih latsar juga. Ya. Belum latsar loh padahal. Sukanya itu karenanya itu kenal orang baru, kultur baru, kebiasaan baru juga. Menarik ya buat kamu itu ya? Menarik buat aku karena kalau kayak bahasa Madura sama bahasa Jawa jelas Iya dong, beda. Bahasa Madura Sumenep sama bahasa Bengkalan yang beda kabupaten udah jelas beda, Iya. beda kabupaten. Udah kita tahu sejak lama dialeknya beda. Ini satu kabupaten loh. Dan mereka menyebutnya di sana itu bukan Sumenep. Apa? Ya di sini Kangian. Sumenep ya sini. Sumenep itu ya Oh sini. iya iya Di iya, sana itu bukan aku roaming Sumenep. barusan. Aku roaming. Ya orang Manding juga gitu nyebutnya. Demak, Sumenep pah. Ke Sumenep gitu. Kamu juga orang Sumenep. Bahwa Sumenep desa, Bu.
Situ Kayak Kangean. gitu. Di sini tuh Kangean. Jadi Sumenep itu ya di sini gitu. Iya. Kemudian bahasanya Ya kan kayak orang Jakarta mau kemana? Pulang ke Jawa. Padahal mereka kan di Pulau iya, Jawa. kayak gitu itu. Ya kan maksudnya kayak gitu kan udah luas ya. Maksudku tuh Bocah ya badan Masih di Sunda satu gitu. Masih lingkup kabupaten. kecil gitu loh, kabupaten cuman beda kecamatan gitu loh. Belum pernah ke pulau itu. Ke Talango doang yang deket sama Gili Genting. Aku lo malah nggak pernah ke Talango, langsung ke Kangean cuma. Ke Talango itu cuma nyampe balik lagi. Kapalnya bahkan nggak turun. Aduh. Gili Tapi Genting. ya lingkungan baru itu juga kan akhirnya kita menyesuaikan sama kebiasaannya gitu kan ya. Kamu Ya bisa bahasa sana sudah? Dialeknya. bisa lah. Gimana kita, gimana? Bisa lah kita halik. Hah? Bisa lah kita halik. Halik itu apa? Halik tuh sedikit. Dan Oh. dan serunya di sana itu per desa tuh beda. Beda dialek. Beda dialek, ada juga beda kosakata. Oh ya? Jadi kalau misalnya di daerah Menarik lain ini. tuh bilangnya halik, misalnya untuk bilang sedikit, sedikit, itu oke. halik. Sesitong nah bisa salik. Salik. Gitu. Oke. Atau ya tunggulah dulu gitu, tunggu dulu gitu. Kalau di sini kan antos gelu. Kalau di sana beda antos kio. Antos Kio, Ada tunggu yang dulu. bilang antos gelu gitu. Oke. Jadi beda per desa tuh beda, ada beberapa yang Pengen beda tulis di sana kosakata. tuh. Aku kebetulan sekarang lagi nulis tentang bahasa itu. Dan aku ngaku di situ kalau aku nggak tahu sama sekali bahasa orang kepulauan. Iya beda. Apalagi kalau di Sapekan katanya. Di Sapekan tuh Pengen udah tuh bukan aku. bahasa Madura. Iya katanya Nggak di sana bisa. emang udah bukan bahasa Madura di sini lah, kayak sini. Bukan kayak bahasa Sumenep Iya, Daratan. lah ya sebenarnya kan kayak di Sumenep aja, di sini di darat gitu ya. Kan udah beda tuh dialeknya orang Sumenep sini Ya, sama Pasongsongan sama misalnya, Pasongsongan. Manding, Slopeng itu kan udah beda. Iya. Ya sama sih. Dan ini kan Padahal cuma bahasanya yang berbeda. Jadi kalau ngajarin bahasa Madura itu kan bahasa Madura sini yang diajarkan. Oh iya, di sana. Iya, kan ada pelajaran Ada bahasa pelajaran Madura tuh. mulok itu ya? Mulok itu bahasa Madura. Yang diajarkan kan bahasa Madura sini. Mm. Sementara mereka nggak pakai itu. Nggak pakai di itu. keseharian. Gimana tuh, Rum? Jadi nah itu Nggak nggak ada. Mereka kan taunya ako. Kalau ke orang yang lebih tua tuh keta. Iya. Keta, ya. Keta. Jadi nyebutnya tuh keta. Orang yang lebih tua. Kalau aku ngobrol sama yang lebih tua, keta. Oke. Kalau yang sepantaran, ako. Kalau sama yang lebih tua, Ada keta. tingkatan bahasanya. Keta itu aku. Heeh. Keta. Aku tuh ako. Gitu. Ako. Ako itu aku, tapi kalau sepantaran. Kalau yang lebih tua, Kalau aku itu Keta. Keta. Oke, Ke sesama kita. guru, misalnya teman-teman guru bilangnya keta. Kayak kaule gitu ya. Tapi nggak tak bahasa. Aku juga yang aneh. Wow. Di sana itu nggak ada orang yang berbahasa Madura halus gitu, malah nggak ngerti. Nggak ada tingkatannya di sana. Nggak ada, jadi mereka bedanya Cuma keta. bedanya di penyebutan pronomina. Pronomina, keta. Keta sama ako, itu bedanya. Keta. Bu, heketa bu, tugasnya heketa, marilah bu. Gitu. Oke. Padahal kan menarik nih. Aku nggak tahu. kalau murid di sini pakai bahasa Madura kan bu sekaule lastare, Iya. kaule ben lastare. Tapi kalau di sana bu keta lah mare. Kalau Mare kan tetep nyebut kamu, kau, yang lebih tua, tetep kau. kau. Kayak aku datang, Apa ya? Enggak kau, tetep kau. aku datang terus Apabila lah kau datang. panjenengan, nggak ngerti mereka. Nggak ada nyebut pancengan tuh nggak ada. Sampean lastare ada, nggak ngerti mereka. Nggak ada. Jadi aku pakai kan Lucu. Pak Andi kan pinter banget bahasa Madura ya, bahasa Ya, Madura heeh. halus gitu ya. Kan Andi Pak- kan kayaknya pernah juga di pulau. Iya di mana tapi ya. Pokoknya pernah di pulau Oke. memang. Kan dia bilang, Pak Andi bilang, ya ayolah kita sama-sama menggalakkan bahasa Madura gitu. Mm-mm. Ya, kan aku juga bisa sedikit-sedikit ya. Tapi nggak yang fasih kayak Pak Andi itu nggak bisa. Jadi kayak ada wali murid kan pakai bahasa Madura kan. Mereka, Pak, kau le nikah orang tua na anu gitu kan bilangnya. Aku ajak ibu combok naik kayak emak. Nih kak bu semak gitu. Alo mampa, aku gitu. Kalau mampa jalan. Dia nggak ngerti alo mampa itu apa. Terus bilanglah guruku, temen guru yang lainnya, acelan gitu. Oh engki bu acelan gitu. Acelan. Itu di SD-mu di sana, di Kangean. Di Kangean Kalikata. sa- Di sana lah pokoknya. Iya. Acelan. Acelan. Aku juga pernah ngompaban. Saya di mana, Pak? Saya bingkeng, Pak. Saya Ban di sepeda mana? motor, Ah, pikir ban please. warna.
Oke. Sedima, Mbak. Bingkeng. Oh, sekama, Mbak. Anu, Pak, saya bingkeng. Yang belakang. Saya bingkeng, Pak. Saya budi, baru ngerti. Oke. Jadi bahasa halus Gak kurang dimengerti di ini. sana. Ya mungkin ngerti, tapi mungkin sebagian orang. Oke. Tapi sebagian besarnya itu tidak memakai itu dalam keseharian, tidak mempraktikkan Tidak itu. mempraktikkan. Jadi murid-murid pun ketika bilang bahasa Madura, ya bahasa Madura itu yang membedakan cuman keta, kaula. Terus pelajarannya dipakai buat apa kalau? Ya makanya mereka tuh bingung kadang. Bekna itu. Apa cubu? Na apa cubu gitu. Nah nggak dipakai di sana? Hah? Akhiran nah itu. Akhiran Pakai apa? meliakina. Kalau di sini tina engkau saya meliakina gitu kan. Tina kita meliaken Oh, keren. gitu. Minaken, oke. Makanya kemarin tuh yang kita sempat bikin program ya, proposal buat Kemdikbud itu. Kemdikbud nggak sih bener? Ya. Mm-mm. Hibah kebudayaan. Itu tuh, wah itu luar biasa sekali kalau misalnya dieksplor. Seenggaknya aku bisa menyampaikan perbedaan yang aku temui di sini dengan yang di sana dengan yang di sini kayak gitu. Itu juga salah satunya yang aku tulis tuh bahwa bahasa Madura itu beragam. Bener. Secara dialek dan juga secara bahasa. Iya. Di sana pun desanya dempetan loh, beda. Beda ya. Menarik banget tuh. Beda. Ya itu tadi. Keren. Aleng tuh adik kalau di sana. Oke. Aleng na kaula. Beni kaula. Bukan acelen tapi acelan. Menarik banget buat kamu ya. Ya, buat situ nggak menarik. Aku menarik. Buat orang bisa jadi tidak. Iya benar. Kalau aku tuh kayak gitu tuh, wah. Tidak sedih kamu mengajar ke sana. Sedih gimana sih? Ya menyenangkannya itu karena belajar hal baru, kebudayaan baru kayak gitu, dan belajar untuk benar-benar ya itu tadi benar-benar belajar untuk memahami peserta didik kayak Oke. gitu. Tapi Rum, Sedihnya ya karena jauh dari teman-teman di Oke. sini. waktu pertama kamu dapat penugasan ke sana tuh ada nggak kertek hati? Aduh, aku pulau nih. Kan memang pilihan sendiri. Dari Oh, awal tuh kamu kan, milih? Iya, iya, ya. pilihan sendiri kan, nggak yang Salah pertanyaanku surprise berarti. gitu, enggak. Pilih sendiri. Jadi dari awal memang sudah oh ya udah Oh. di Kanyan kayak gitu. Nggak, kalau kamu pilih sendiri, ada juga nggak tapi itu? Wah, gimana nih? Tapi pulau. Udah nggak begitu? Awalnya iya, Awalnya iya. Awalnya iya pulau. Ya udah deh. Kenapa? Karena jauhnya? Karena jauh. Ini Atau jauh. karena kamu membayangkan hidup di sana kan? Jauh. Justru membayangkan kehidupan di pulau itu tidak seperti yang kita bayangkan di sini. Kan kita membayangkan, aku nggak tahu kalau di pulau lainnya ya, tapi maksudnya di Kangian tempat aku tinggal itu kan karena pulau jauh gitu kan jaraknya, akses informasi dan lain-lain. Kan bayangan kita akan di sana nggak ada apa-apa gitu ya, atau intinya lebih maju di sini gitu kan. Wajar lah kan, kita nggak tahu emang. Tapi setelah nyampe sana ya sama aja loh, Kayak bahkan di sini. mereka konsumtif sekali. Bahkan aku bilang kalah loh di sini, orang-orang Sunda sini sama pola konsumsinya orang Kangian tuh. Kalau sudah ngobrolin soal konsumtif kayak gitu, barang-barang konsumen kayak gitu. Ngomong-ngomong konsumsi, kan juga Boleh pengen ngomong. silakan sambil dikonsumsi. Secara umum tapi kamu bahagia ya di sana? Seneng. Iya. Seneng dong. Seneng dong. Seneng karena ketemu orang baru dan ramah orang sana tuh, baik. Orang baru yang ini ramah. Orang baru semuanya. Tapi ada satu yang lebih ramah. Ramah semua. Cuman ya nggak tahu ntar ini juga tetap dimasukin di rekaman atau enggak. Tantangannya itu di sana keluarga. Gimana tuh? Karena kalau yang aku bayangkan, karena aku kan di sini suka di sekolah yang ada di tengah kota lah Oke. katakan gitu, di mana keluarganya berlatar pendidikan yang bagus, kemudian punya kesadaran pendidikan, pekerjaan bagus, mungkin ekonominya juga bagus mungkin ya secara garis Oke. besar. Kalau di sana itu kan kemarin tuh aku nggak tahu yang sekarang, kelasku yang kemarin itu hampir 80%, 90% tidak tinggal bersama orang tua.
Orang tuanya ke? Orang tuanya ke luar negeri bekerja. Jadi Oke. mereka itu tinggal bareng pamannya, bibinya, sama neneknya, kayak gitu. Jadi orang tua mereka tuh bekerja di luar negeri. Banyak tuh ya. Dan itu juga akhirnya yang membuat aku paham, oh makanya mereka budaya belajarnya mungkin seperti ini karena di rumah itu tidak ditemani, tidak diajak belajar misalnya sama orang tua. Kan beda tuh memang pola komunikasi orang tua sama paman, bibi itu kan beda Iyalah, jelas. beda pasti. Nenek apalagi kayak gitu kan. Jadi itu juga mungkin yang mempengaruhi. Jadi tantangannya tuh jadi berkali-kali lipat ke aku tuh. Tantangan mengajar di sana. Karena bukan murni soal sekolahnya saja ya. Betul. Jadi bukan hanya soal sekolah, Masyarakatnya. guru, siswa, kemudian sarana belajar, tapi juga masyarakat, lingkungan orang tua juga. Balik lagi ke buku. Kamu, aku perhatikan juga. Kenapa? Serius banget. Bukan, habis makan. Oh, habis makan. Habis makan maksudnya menahan sendawa aku. Gak apa-apa, sendawa. Karena aku sudah bertoleransi. Toleransi sekarang. Iyalah. Gak usah kita bahas lebih lanjut kayak gitu. Nanti aja. Bahaya. Ada satu pertanyaan yang tertinggal tentang buku, Rum. Asal jangan perasaan lah yang tertinggal. Perasaan tertinggal tipu. Ibu tahu semua. Apa-apa. Kamu, aku perhatikan membaca buku-buku yang berbahaya, Rum. Apaan berbahaya? Itu. Ya karena aku bilang tadi aku suka sejarah awalnya itu. Palu Arit di Ladang Tebu. Iya itu kan beli ke situ. Hah? Beli ke situ. Suka gua, nggak tahu kenapa kan aku bilang aku tuh suka bacaan yang berlatar 60-an. Suka, Amba itu Amba. latarnya 65 lebih spesifik. Iya, Peristiwa kayak gitu-gitu. genosida. Entah ya, sempat apa ya, kayak kan aku sempat suka banget sejarah gitu kan pas kelas 3 itu karena diskusinya seru gitu kan Dan ya. sejarah yang itu gak ada di sekolah. Benar, sejarah-sejarah itu nggak ada di sekolah. Kayak ya ampun, aku bersemangat belajar di sekolah, belajar sejarah, tapi ternyata ini loh ada fakta lainnya yang ternyata tidak nggak disampaikan, tersampaikan. tidak aku tahu sebelumnya kayak gitu. Jadi kayak kok bertentangan ya kayak gitu. Nyambung, ada yang nyambung, ada yang kok bertentangan kayak gitu-gitu. Seru aja kayak gitu itu. Kayak semacam rasa penasaran yang Bener, terpelihara. Oh, oke, bener, oke. bener kayak gitu. Kupikir kamu mencari fakta. Ya enggak juga sih. Kayak sekarang juga udah enggak gitu lagi bacaannya. Lebih ke acak temanya kan. Kayak sekarang kayak ini baca Monster Kepala Seribu, dia kan tentang kesehatan. Baca apa juga kan jadi lebih acak sekarang itu. Kalau dulu kan suka banget yang latarnya gini. Kayak Koela itu kan juga tahun segitu. Masih berkaitan lah, Iya. sejarahnya tuh nyambung gitu kan. 65. Latar sejarahnya kayak gitu-gitu. Gitu. Keluargamu gak ada yang nanyain, Rum? Enggak tuh enggak ada. Apa ini? Palu Arit. Enggak ada yang nanyain. Serius? Nggak ada yang nanyain. Palingnya cuman kamu baca apa sih? Udah dibaca semua ini buku gitu. Ada yang belum. Mungkin tidak memperhatikan mereka. Enggak, masku tuh palingnya cuma kamu baca apa sih? Awas gitu. Awas dalam arti ini loh, mataku minus. Oh, ya. Karena aku minus sudah dari kecil, sementara saudaraku nggak ada yang minus, cuman aku doang yang minus. Kayak gitu-gitu. Awas matanya gitu, jangan Kenapa baca jadi terus minus. penglihatannya? kayak gitu. Iya, maksudnya penglihatannya, matanya nanti rusak gitu-gitu. Kenapa aku diketawain? Ya gitu-gitu. Tapi kalau soal bacaan apa tentang apa itu Nggak merhatikan ya? nggak memperhatikan. Coba aja kamu taruh sini. Terus. Enggak juga. Soalnya kayak masku kan, kan aku paling dekat sama masku yang nomor 3 ya. Kan kami Mas Heru itu, bukan? sama Mas Oh, iya, Heru. Mas Heru. Ya kan dari kecil kan kami juga udah sering cerita-cerita, diskusi kayak gitu-gitu, ngebahas apa, cerita kayak gitu-gitu.
nyambung. Ya cerita cuman ya cerita yang patut diceritakan. Palingnya cuma baca apa sih ini gitu. Udah dibaca semua. Ya udah ada yang enggak Cerita kayak yang udah gitu-gitu. lulus sensor. Terakhir, Rum. Apalagi? Pertanyaan Ada lagi yang pamungkas. Apa pertanyaan terakhirnya ya? Aku Nggak ada lupa. pertanyaan pamungkas. Karena dari tadi udah ngobrol kemana-mana kita. Iya. Mm-mm. Apa arti pendidikan buat kamu, Rum? Oh wow, pertanyaannya kenapa gitu banget ini? Sengaja emang buat closing. Buat closing jadi yang berat-berat gitu ya. Ya terserah jawabnya. Arti pendidikan cari uang buat saya. Bisa. Ya, pendidikan itu mengantarkan Pendidikan kita ya, bukan hanya mengajar, pendidikan. bener, pendidikan itu mengantarkan kita buat jadi orang bener. Oke. Jadi orang bener, orang yang peka sama orang lain, Oke. bisa bersosialisasi dengan bener. Intinya menjadikan kamu orang bener. Pintar bonus buat kamu. Proses pendidikan itu tujuannya apa? Bikin kamu jadi orang Bikin kamu bener. jadi orang benar. Pintar adalah bonus. Bener. Pintar adalah bonus plus buat kamu. Tapi kamu jadi orang bener aja itu sudah luar biasa, itu sudah proses hasil dari pendidikan. Hasil dari pendidikan adalah menjadi orang benar. Benar, itu tujuannya juga. Catat di status Facebook Anda. Sudah